Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Dan BIU. Meskipun ia baru berada di tahap tengah alam patah, ia ternyata memiliki kesadaran spiritual yang begitu mengerikan, yang membuat Hansing diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari pasukan tingkat perak. Hansing dipenuhi rasa kagum, dan diam-diam bertekad bahwa begitu ia berhasil mencapai alam nirvana, ia akan mengamankan posisi yang baik di Gunung Tianjian dan menggunakan sumber daya Gunung Tianjian untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Alasan mengapa dia memperlakukan Luo Chen dengan hati-hati adalah karena dia ingin menyenangkan Luo Chen sehingga dia bisa mendapatkan bantuan Luonan di masa depan dan memungkinkannya mendapatkan pijakan di Gunung Tianjian. Di dalam kehampaan, riak-riak tak kasat mata bagaikan gelombang tak kasat mata, mendorong maju lapis demi lapis menuju tepi luar. Kemanapun gelombang spiritual itu lewat, para pejuang di tengahnya merasakan jiwa mereka dimata-matai, dan seolah-olah ada arus listrik yang menyambar tubuh mereka. Mereka merasa sangat tidak nyaman, dan kemudian segera menyadari bahwa ada prajurit kuat yang melindungi Pulau Haiyue dengan kesadaran spiritual mereka, mencari sesuatu secara detail. Orang yang berakal sehat tidak akan menolak tetapi membiarkan pengintaian semacam ini dan membiarkan kesadaran spiritual Bio menembusnya. Tentu saja, ada pula sebagian orang yang bodoh yang gagal memahami situasi sesaat dan secara paksa menggunakan kesadaran mental mereka untuk membentuk penghalang. Orang-orang ini langsung terluka parah, dan penghalang yang dibentuk oleh kesadaran spiritual dihancurkan dengan keras oleh Bio. Di jalan, di kamar dagang Haiyue, banyak prajurit tingkat rendah tiba-tiba duduk, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Ada juga beberapa orang yang meludahkan darah dan menatap ke arah Bio dengan ekspresi kesal di wajah mereka. Di beberapa pelosok terpencil Pulau Haiyue, terdapat orang-orang kuat yang juga telah mencapai alam hancur. Mereka sama sekali tidak takut. Mereka mendengus dingin, dan pandangan mereka seolah menembus lapisan jarak dan langsung tertuju pada posisi Bio. Mereka akan memadatkan kesadaran spiritual mereka dan membentuk penghalang isolasi yang tidak akan membiarkan pikiran Bio masuk. BIU, begitu dia merasakan adanya orang kuat semacam ini, tidak akan terus menyerang, tetapi akan mengambil inisiatif untuk menahan kesadaran jiwanya dan tidak memprovokasi orang-orang ini. Yang ia cari adalah seseorang di level alam Wanxiang dan alam Tongyo. Orang-orang di atas level ini jelas bukan targetnya. Tindakan Bio menyebabkan kegemparan di seluruh Pulau Haiyue. Banyak orang yang telah dirasuki oleh kesadaran spiritualnya mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Benteng Liga Suantian. Qin Mo dan Song Tingyu dipisahkan oleh dinding. Yang satu berlatih dengan tekun sementara yang lain memperbaiki Thunder Hammer. Pada saat yang sama, mereka berdua merasakan suatu pikiran spiritual yang sangat kuat turun dari langit, seperti awan raksasa yang menutupi langit, lalu jatuh dengan keras. Qin Mo, aku datang untukmu. Song Tingyu langsung bereaksi dan berseru. Qin Mo, yang tenggelam dalam diagram formasi spiritual di dalam Thunder Hammer, terkejut dan merasakan jiwanya bergetar. Kesadaran spiritual Bio melonjak. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melawan, dan dia tahu bahwa dia harus menghentikannya dan tidak membiarkan kesadaran spiritual ini menyusup. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan terekspos. Tidak mungkin hidup tanpa pikiran. Di saat kritis itu, ia teringat mutiara penekan jiwa dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Jiwa sejati di danau jiwa tiba-tiba terbang keluar dan tenggelam ke dalam mutiara. Saat jiwa sejatinya memasuki mutiara penekan jiwa, dia sendiri tidak merasakan sesuatu yang aneh. Tetapi Song Tingyu, yang berdiri di sampingnya, matanya yang cerah bergerak. Song Tingyu tidak bisa lagi merasakan kehadirannya. Dalam persepsi Song Tingyu, Qin Mo tiba-tiba menjadi tak terlihat dan tidak lagi melepaskan energi jiwa apapun, seolah-olah dia telah berteleportasi. Kesadaran spiritual yang jatuh dari langit membanjiri rumah bagaikan air pasang, dan semua orang merasa seolah-olah tersambar petir, bahkan Tian Peu pun tidak terkecuali. Kesadaran spiritual Bio tinggal di sini untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun dan harus mundur. Pada saat ini, Song Tingyu keluar dari rumah dan mendorong pintu Qin Mo. Qin Mo duduk tegak di tempat, tanpa jejak aura jiwa di tubuhnya, dan bahkan di dalam tubuhnya, tidak ada fluktuasi kehidupan yang kuat. Seperti binatang yang sedang berhibernasi. Song Tingyu tampak terkejut, mata indahnya berbinar-binar, dan dia berkata lembut, dia telah pergi. Nona, terdengar suara Tian Peu dari luar. Ada masalah? Pihak lain sedang datang. Apa dia menemukanmu? Mungkin tidak. Song Tingyu menjawab tanpa daya, lalu berbisik, Paman Tian, menurut pengamatanmu, ada berapa orang di ruangan ini? Hanya Anda. Nona, jawab Tian Peu dengan hormat. Song Tingyu terkekeh, melambaikan tangannya dengan lega, dan berkata, turunlah, tidak apa-apa. Tian Peu pergi dengan banyak keraguan. Seperempat jam kemudian, di lantai atas aula senjata spiritual kamar dagang Haiyue, BIU membuka matanya. Kami menemukan 65 orang yang mempraktikkan teknik roh petir, 38 orang yang mempraktikkan teknik roh es,
dan hanya 5 orang yang mempraktikkan kedua kekuatan tersebut. Dari kelima orang ini, hanya 3 yang berada di alam Wanxiang, 1 di alam Tongyou, dan 1 lagi di alam Rui. Beiyu berdiri, dan pikirannya tertuju pada kelima lokasi tersebut. Ia mengangguk kepada Hansing sebagai ucapan terima kasih dan berkata, "Aku akan mengatur agar orang-orang dari sekte Tianqi menemukan kelima orang ini dan menggeledah tubuh mereka untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu." Hansing tersenyum dan berkata, "Silakan lakukan sesukamu." Beiyu dan Jiang Tianxing datang dan pergi dengan tergesa-gesa, lalu menghilang dalam sekejap. Pria yang bertarung dengan Li Rong di lantai bawah juga ahli dalam kekuatan guntur dan kilat. Selama pertempuran, aku samar-samar bisa merasakan hembusan es yang halus padanya. Setelah Beiyu pergi, seorang prajurit dari Gunung Tianjian berkata dengan lembut. Hansing tertegun. Ada juga aroma tanah di sekelilingnya. Sangat samar, tapi ada. Seseorang menyela. Mata Zhao Xuan dari sekte Hihuan tiba-tiba berbinar, es, petir, dan bumi. Ahli dalam 3 teknik spiritual. Sepertinya aku pernah mendengar tentang orang ini di suatu tempat. Benua Cilan, Qin Mo. Teriak Zhang Chendong dari kuil suci Baji dengan suara berat. Itu dia. Mata Zhao Xuan berbinar. Qin Mo dari benua Cilan. Luo Chen dari Gunung Tianjian juga berteriak pelan, dengan cahaya aneh di matanya. Ada 15 orang dari Gunung Tianjian yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan uji coba kali ini, dan mereka telah membuat total 15 jimat pedang sebagai tanda masuk. Ada 5 pedang surgawi di Gunung Tianjian. Kelima pedang surgawi ini bersama-sama mengendalikan Gunung Tianjian, mengeluarkan perintah, dan menghabisi banyak prajurit di bawahnya. Mereka memiliki kekuatan untuk membuat keputusan tentang peristiwa-peristiwa penting di Gunung Tianjian. Nenek Luo Chen, Luonan adalah salah satu dari 5 pedang surgawi dan orang paling kuat di Gunung Tianjian. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada orang lain di Gunung Tianjian yang juga memegang pedang surgawi. Orang ini tidak berpartisipasi dalam pengelolaan urusan apapun di Gunung Tianjian, tidak mengajar murid, dan tidak memiliki tugas khusus. Orang ini hanya bertanggung jawab untuk mengeksekusi pengkhianat dan mengawasi semua orang di Gunung Tianjian, termasuk 5 Tianjian lainnya, yang juga berada dalam jangkauan pengawasannya. Orang ini dikenal sebagai pedang surgawi ke-6 dari Gunung Tianjian, dan namanya adalah Li Mu. Di seluruh Gunung Tianjian, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan pedang ke-6, dan di dunia luar, bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui keberadaan orang ini. Melalui neneknya, Luonan, Luo Chen mengetahui bahwa ada orang seperti itu di Gunung Tianjian. Ia tidak berada di Gunung Tianjian sepanjang tahun dan hanya berkelana di sebuah pulau terapung. Orang ini terkadang tidak kembali ke Gunung Tianjian selama 10 atau 8 tahun. Pedang surgawi ke-6 bernama Li Mu adalah pedang tajam yang menggantung di atas kepala semua pengambil keputusan di Gunung Tianjian. Selama seseorang mengkhianati Gunung Tianjian, atau berkolusi dengan musuh asing dan merugikan kepentingan Gunung Tianjian, ia akan ditemukan oleh Li Mu. Selama ratusan tahun, banyak sekali orang dari Gunung Tianjian telah mati di tangan pria ini. Dan mereka semua telah mengkhianati Gunung Tianjian. Sekalipun orang-orang ini melarikan diri sampai ke ujung bumi, sekalipun mereka mengandalkan kekuatan besar, mereka tetap akan menjadi sasaran dan dibunuh oleh Li Mu. Orang ini, yang dikenal sebagai pedang ke-6, tidak berpartisipasi dalam urusan Gunung Tianjian dan tidak memiliki wewenang yang jelas, tetapi dialah satu-satunya yang membuat 5 pedang surgawi lainnya takut. Alasan mengapa Luo Chen mengenal orang ini adalah karena neneknya Luonan memberitahunya bahwa orang ini telah mengambil 5 dari 15 jimat pedang yang dibuat dalam perjalanan ke Gunung Tianjian ini. Berkat kelima simbol pedang ini, Luo Chen mulai memperhatikan benua Cilan. Ia tahu bahwa kelima simbol pedang itu jatuh ke tangan Song Tingyu, Zhang Chendong, Zhao Xuan, Xie Jingxuan, dan Qin Mo. Kini, Zhang Chendong dan Zhao Xuan datang untuk menunjukkan niat baik mereka. Kali ini, ia datang ke Pulau Haiyue dengan harapan dapat mengantongi Song Tingyu dan Xie Jingxuan, serta menjadikan mereka tangan kanan dan kirinya, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pertemuan percobaan. Menurut pendapatnya, Song Tingyu dan Xie Jingxuan keduanya adalah anggota Liga Xuantian, dan Liga Xuantian adalah pengikut Gunung Tianjian. Dia percaya bahwa Song Tingyu dan Xie Jingxuan, seperti Zhang Chendong dan Zhao Xuan, tidak akan mampu menolaknya, akan mengikuti jejaknya, dan akan bekerja sama dengannya untuk berpartisipasi dalam persidangan. Adapun Qin Mo, dia juga mengetahui tentangnya melalui berbagai saluran. Dia berpikir bahwa ada terlalu banyak ketidakpastian tentang Qin Mo, dan bahwa Qin Mo, yang asal-usulnya tidak diketahui, terlalu berbahaya, jadi dalam hatinya, dia tidak menganggap Qin Mo sebagai objek yang dapat dimenangkan. Hal lainnya adalah, sejauh yang dia ketahui, Qin Mo hanya berada di tahap akhir alam Wanxiang, dan alasan mengapa dia menyebabkan keributan besar di benua Cilan adalah karena kekuatan eksternal. Namun, dalam pertemuan persidangan, tidak ada kekuatan eksternal yang bisa diandalkan. Ia merasa Qin Mo tidak cukup kuat dan tidak bisa membantunya. Jadi,
Orang yang baru saja menyebabkan Li Rong kalah telak dan menghancurkan pedang Li Rong adalah Qin Mo? Kenang Luo Chen, dan cahaya terang berkilat di matanya yang dingin. Mungkinkah dia juga orang yang mengambil benda-benda dari mayat dewa? Kudengar kau pernah bilang sebelumnya bahwa pria dan wanita yang ditemukan Biou dari sekte Tianqi pergi dengan kupu-kupu 7 warna awan mengalir. Zhang Chendong terdiam sejenak dan berkata dengan suara berat tunggangan Song Tingyu adalah kupu-kupu 7 warna awan mengalir, tingkat kelima. Kalau begitu, itu tidak akan salah. Luo Chen mengangguk. Ia merenung, matanya berkilat dingin, bagaikan serangkaian sinar pedang kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata kepada Han Xing, Paman Han, suruh orang-orangmu mengawasi pergerakan sekte Tianqi dan lihat apakah salah satu dari 5 orang yang mereka cari adalah Qin Mo. Ya. Wajah Han Xing muram. Orang ini tidak hanya membuatku meledakkan semua lentera, tapi dia juga mengambil palu petir. Aku ingin membalas dendam padanya. Juga, kirim seseorang untuk mengawasi markas Liga Xuantian dan cari tahu apakah Song Tingyu ada di sana. Oh, tidak. Cari tahu saja apakah ada pria dan wanita asing yang masuk dan keluar dalam beberapa hari terakhir. Luo Chen bereaksi dan menyadari bahwa jika mereka berdua sengaja menyembunyikan identitas mereka, mereka tinggal mengganti topeng mereka. Baiklah, serahkan padaku. Han Xing setuju. Jangan beritahu sekte Tianqi tentang ini. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kita telah mengunci target, perintah Luo Chen lagi. Jernih. Kemudian, orang-orang dari sekte Tianqi dan masyarakat Bintang Biru mulai bergerak secara terpisah, mencari dan menyelidiki seluruh pulau Haiyue. Mereka semua ingin menggali Qin Mo. Liga Xuantian berada di rumah besar di pulau Haiyue. Jiwa sejati Qin Mo kembali ke danau jiwa dan terus berkonsentrasi memperbaiki palu petir. Di ujung jarinya, seberkas cahaya listrik yang menyilaukan bergoyang dan berputar, melepaskan kekuatan murni. Song Tingyu tidak pergi kali ini. Dia duduk di sofa empuk di ruangan itu, sekitar 7 atau 8 meter jauhnya, bersandar di dinding, dan menatap Qin Mo yang sedang memperbaiki senjata spiritual dengan mata indahnya. Qin Mo tidak mengusirnya kali ini. Karena dia tidak tahu apakah pihak lain akan melakukan pencarian kesadaran lagi. Jika Song Tingyu ada di sana, dia bisa mendeteksinya lebih awal dan memperingatkannya lebih awal. Dihantam oleh palu guntur. Diagram sederhana tentang pengumpulan dan penyimpanan roh, dengan lebih dari selusin jalur roh terputus dan kusut bersama-sama, dengan cara yang tidak teratur. Akibat kerusakan pada belasan jalur spiritual tersebut, setelah kekuatan petir dimasukkan ke dalamnya, kekuatannya akan sangat berkurang selama transmisi, membuat kekuatan spiritual dari 2 formasi utama di dalamnya tidak cukup terkonsentrasi, sehingga memengaruhi kekuatan palu petir secara menyeluruh. Apa yang dilakukan Qin Mo sekarang adalah menyambung kembali jalinan spiritual yang putus dan perlahan-lahan memulihkan tatanan jalinan yang kusut. Karena 3 diagram pembentukan roh dasar berasal dari diagram pembentukan kuno yang diketahuinya, Qin Mo mengetahuinya seperti punggung tangannya dan memiliki wawasan tajam terhadap semua misteri yang halus. SSSTTT. Untaian energi spiritual, bagaikan kilat halus dan benang panjang dan tipis, perlahan menggeliat dalam diagram formasi spiritual. Kesadaran mental dan kekuatan spiritualnya cepat terkuras. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan jari-jarinya yang menekan Thunder Hammer mulai bergetar aneh, dan benar-benar mengeluarkan suara berdengung. Ledakan. Guntur bergemuruh pelan dari palu petir, dan pola petir pada permukaan palu itu tiba-tiba bersinar terang. Pada palu, dalam kilat, titik-titik cahaya kecil bersinar terang, seperti bintang yang terang di malam hari, melepaskan kekuatan guntur yang dahsyat. Titik cahaya yang bersinar itu adalah kekuatan guntur yang terbentuk setelah kekuatan guntur tersebut dipadatkan dan dimurnikan. Puluhan petir, saat Qin Mo menyuntikkan kekuatan petir, mengembun dengan sangat cepat, seperti bintang yang menyilaukan, dan masih bergerak dengan cara yang ajaib. Mata Qin Mo begitu cerah. Setelah diagram formasi spiritual internal berhasil diperbaiki, kekuatan petir yang dilepaskannya tidak membusuk sama sekali, dan dituangkan ke dalam diagram formasi utama, meningkatkan kekuatan palu petir setidaknya 2 kali lipat. Kekuatan guntur dan kilat sangat dahsyat dan dahsyat. Setelah diredam dan dipadatkan oleh palu petir, membentuk kekuatan guntur yang lebih terkonsentrasi, daya rusak guntur dan kilat akan meningkat drastis. Qin Mo yakin jika dia mengayunkan palu petir sekuat tenaga dan melepaskan puluhan bintik cahaya petir yang akan menghujani musuh bagaikan bintang. Bahkan seorang pendekar di tahap tengah atau akhir alam Tongyou kemungkinan akan langsung mati jika tubuhnya tak sanggup menahannya. Ini berbeda dengan kekuatan guntur misterius pemusnahan. Setelah ledakan guntur pemusnahan misterius, terbentuklah kekuatan tumbukan dahsyat yang mencakup area yang luas. Kekuatan ledakan seketika ini menargetkan area yang relatif luas, sehingga kekuatannya akan tersebar. Kekuatan guntur yang dibentuk oleh palu guntur adalah hasil pemurnian dan pemusatan kekuatan guntur. Kekuatan tumbukan yang ditimbulkannya pada satu titik sangat mengerikan. Jika seorang pria bertubuh besar memukul pohon dengan pilar batu besar, mungkin hanya pohon itu yang tertimpa. Namun, jika ia menusuk dengan pedang tipis sekuat tenaga,
Ia dapat menembus pohon itu. Kekuatan penghancur guntur yang dimurnikan oleh palu guntur setara dengan kekuatan rapier. Dorong, dorong, dorong. Sambil menyeringai lebar, Qin Mo berdiri dan mengayunkan palu petir. Di dalam rumah, terdengar suara angin kencang dan guntur, serta gemuruh guntur yang tumpul. Energi guntur mengembun di palu guntur, menyambar terus-menerus, tetapi tidak sampai menyambar. Mata indah Song Tingyu berbinar saat dia melihat Qin Mo mengayunkan palu dengan penuh semangat, dan dia berkata dengan gembira, "Berhasil? Bagaimana menurutmu?" Qin Mo tertawa, dan palu guntur di tangannya tiba-tiba terlepas dari tangannya. Ledakan. Guntur bergemuruh hebat dari dalam palu legang, dan aura penghancur yang dahsyat tiba-tiba mengunci Song Tingyu. Wajah cantik Song Tingyu berubah, dan di pergelangan tangannya yang seperti bulan, 2 gelang perak berterbangan seperti 2 bulan perak, memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya perak yang menyilaukan dilepaskan bersamaan dengan siulan gelang, dan bertabrakan dengan guntur dan kilat pada palu legang, membuat ruangan tiba-tiba terang dan berwarna-warni. Setelah bunyi dingdong yang merdu, Qin Mo mengangkat tangannya dan mencengkeram palu petir ke dalam cincin luar angkasa. Di udara, cahaya dari 2 gelang seperti pelat perak itu berangsur-angsur meredup. Song Ting mengangkat lengan gioknya dan menyimpan gelang itu, lalu bertanya dengan heran, "Berapa banyak kekuatan yang kau gunakan?" 70% kekuatan guntur dan kilat, kata Qin Mo, sambil tersenyum. Sangat kuat. Kekuatan petir yang menyambarnya cukup untuk langsung menghancurkan perisai cahaya pelindung seorang pendekar alam Tongyo tingkat menengah. Teriak Song Tingyu pelan, lalu berkata, "Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau bahkan akan mampu melawan pendekar alam Tongyo tingkat akhir yang biasa." Biasa? Qin Mo tertegun. Misalnya, para pendekar alam Tongyo terdahulu dari Liga Suantian dan Kuil Suci Baji, serta para pemimpin Kuil Senluo dan Lembah Qixia, orang-orang setingkat ini hanya dapat dianggap sebagai pendekar alam Tongyo biasa. Song Tingyu mengangguk. Kalau aku, atau orang-orang seperti Zhang Chendong dan Xiao Xuan, yang semuanya punya senjata spiritual berharga, baju zirah berharga, kemampuan spiritual luar biasa, dan fisik istimewa, kalian mungkin takkan sanggup menghadapi mereka sekarang. Tentu saja, dengan cara dan kekuatan tersembunyi kalian yang lain, kalian mungkin bisa mencobanya. Ekspresi Qin Mo berubah, dan dia berkata sambil berpikir, sepertinya sidang kali ini tidak akan mudah. Orang-orang biasa dari 9 kekuatan tingkat perak hampir setingkat denganku, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong. Orang-orang pilihan mereka pasti jauh lebih kuat daripada kita, kata Song Tingyu dengan wajah muram. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Qin Mo mengerutkan kening. Di daerah terumbu karang di sudut barat daya Pulau Haiyue, 5 prajurit berlutut di tanah dengan wajah berlumuran darah, dan kepala mereka ditekan ke bawah. 5 cincin angkasa dengan warna berbeda jatuh ke tangan Biao. Biao memeriksanya satu persatu dan menggelengkan kepala kecewa. Tidak ada. Bukan kelima orang itu? Jiang Tianxing mendesah pelan. Aku menggunakan kesadaran spiritualku untuk mencari di seluruh Pulau Simun, tanpa menyisakan satu prajurit pun, tapi aku tetap tidak menemukannya. Tatapan Bei Yu serius. Sepertinya dia tidak ada di Pulau Simun untuk sementara waktu. Teruslah mencari. Pergilah ke Pulau Lingjiu, terumbu karang yang kacau di dekatnya, Pulau Lingjiu, dan semua kapal yang datang dan pergi. Cari semuanya. Dimengerti. Beberapa prajurit sekte Tianqi mengangguk cepat, lalu pergi dengan hormat dan memeriksa sekeliling lagi. Apa misteri di balik batu nisan itu? Jiang Tianxing tiba-tiba bertanya. Biao menatapnya dengan dingin dan mendengus. Bukankah ayahmu memberitahumu? Jiang Tianxing menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu apa-apa, tapi kau masih ingin menyimpan batu nisan itu untuk dirimu sendiri. Kau lebih mungkin membuat masalah daripada membantu. Bei Yu memarahi tanpa basa-basi. Mata Jiang Tianxing menampakkan kemarahan. Kalian carikan juga untukku. Bei Yu melotot ke arah 5 orang di depannya. Kelima pendekar dari sekte Tianqi ini sedang menahan 5 pendekar yang sedang berlatih kekuatan petir dan es. Untuk melihat apakah mereka mengenakan topeng atau tidak, kulit di wajah kelima orang itu hampir terkelupas, dan mereka tampak mengerikan. Apa yang harus mereka lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Bunuh mereka semua, kata Biao lalu terbang menjauh, menghilang dari pandangan semua orang. Kamar dagang Haiyue. Hansing dan Luo Chen sama-sama duduk di lantai atas, menunggu kabar. Mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Seorang prajurit bintang biru berbaju abu-abu datang dengan tenang, berlutut di depan Hansing, dan berkata dengan kepala tertunduk, sekte Tianqi membunuh kelima orang di sudut barat daya. Biao pergi dengan kecewa. Mereka mungkin tidak menemukan siapapun. Sekte Tianqi masih mencari orang di mana-mana. Hansing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia turun. Lalu berkata kepada Luo Chen, sepertinya sekte Tianqi sedang tidak beruntung. Luo Chen mengangguk, lebih baik kita tidak menemukannya. Benda itu sepertinya ada hubungannya dengan sidang pengadilan. Jika sekte Tianqi tidak bisa mendapatkannya,
Dan aku yang mendapatkannya, mungkin itu akan sangat bermanfaat bagi tindakan sidang pengadilan kita. Apa maksudmu? Tanya Hansing sambil tersenyum. Jangan khawatirkan Sekte Tianqi. Awasi saja markas Liga Suantian. Ketika Sekte Tianqi pergi dengan putus asa, kami akan bertindak. Luo Chen berdiri. Dengan ekspresi acuh tak acuh, ia berkata, aku akan menggunakan area latihan Asosiasi Bintang Biru MU untuk berlatih ilmu pedang. Aku akan segera mengaturnya. Hansing juga segera berdiri. Saudara Zhang, Saudara Zhao, kalian bisa melihat-lihat area senjata spiritual di lantai bawah. Senjata spiritual apapun yang kalian lihat akan menjadi milikku. Luo Chen mengangguk kepada Zhao Xuan dan Zhang Chendong sebelum berjalan keluar. Terima kasih, Saudara Luo. Zhang Chendong dan Zhao Xuan mengucapkan terima kasih bersamaan. Waktu berlalu cepat, dan 1 bulan lagi telah berlalu. Bei Yu dan yang lainnya dari Sekte Tianqi mencari di sekitar Pulau Lingjiu dan Pulau Haiyue selama sebulan lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Mereka akhirnya menyerah dan pergi dengan putus asa menggunakan instrumen roh terbang mereka. Susunan teleportasi semi tertutup di Pulau Haiyue secara bertahap dibuka segelnya karena kepergian Sekte Tianqi. Sekarang, semua prajurit yang terjebak di pulau itu dapat menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa untuk mencapai benua Tianku secara langsung. Pada saat ini, hanya tinggal 1,5 bulan lagi sampai pertemuan sidang di Tanah Kerusuhan. Hari ini, Xie Jingxuan, berpakaian putih, datang terlambat dan melangkah ke rumah Liga Suantian di Pulau Haiyue. Apakah Suster Tingyu ada di sini? Setelah masuk, dia langsung menemui petugas, Tian Pu, dan menanyakan keberadaan Song Tingyu. Ya, Tian Pu tidak menyembunyikannya. Bawa aku menemuinya, kata Xie Jingxuan. Ini, Tian Pu tampak malu. Ada masalah apa? Xie Jingxuan menatapnya dengan tatapan dingin dan tidak senang. Sidang akan segera dimulai. Aku dan dia akan menjadi peserta. Apa salahnya kita saling berkomunikasi? Nona Song tidak sendirian, kata Tian Pu dengan suara rendah. Mata Xie Jingxuan yang cerah bergerak, dan setelah ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, Paman Tian, sebelum Anda datang ke Pulau Haiyue, Anda selalu dirawat oleh keluarga Xie saya. Tian Pu menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa detik. Ia merendahkan suaranya dan berkata, kalau tidak salah, orang yang ditunjuk Nona Song sebagai pengikutnya seharusnya adalah orang yang menjungkir balikan benua Chilan. Xie Jingxuan mengerti semuanya, mengangguk sedikit, dan berkata, terima kasih, Paman Tian. Atas aba-aba Tian Pu, dia berjalan melalui koridor panjang dan langsung menuju ke ruangan tempat Song Tingyu dan Qin Mo berada. Di ruangan tempat Qin Mo berada, batu nisan setinggi 2 meter itu berdiri tegak di atas lantai batu. Qin Mo duduk di depan batu nisan itu dengan satu tangan berjarak setengah inci darinya. Untaian energi darah yang melonjak mengembun menjadi kabut berwarna darah, dan di bawah rangsangan 7 cahaya ilahi di dalam batu nisan, mereka melarikan diri ke telapak tangan Qin Mo. Satu persatu, tubuh Qin Mo berlumuran darah, dan keringatnya mengucur deras. Pakaiannya basah kuyup, dan urat-urat di lehernya menonjol. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit. Energi darah yang kuat dan dahsyat, bagaikan aliran darah, mengalir deras dan menjelajah dalam urat, darah, dan tulangnya, menguatkan fisiknya dan meningkatkan kekentalan darahnya, membuat setiap tetes darahnya mengandung kekuatan dan dipenuhi dengan kekuatan dahsyat. Di dalam rumah, Song Tingyu mengeluarkan larangan untuk mencegah tumpahan darah dan energi, dan membantu Qin Mo untuk melindungi hukum. Sebulan berlalu. Qin Mo tidak hanya berhasil memperbaiki palu petir dan menguasai misteri palu petir, tetapi juga menyempurnakan 25 buah petir misterius pemusnahan. Saat dia menyempurnakan guntur misterius pemusnahan senyap dan dengan cermat menggambarkan diagram formasi roh, dia menemukan bahwa kondisi pikirannya dengan cepat menjadi stabil. Awalnya, ketika orang baru saja menerobos ke alam Tong You, pikirannya akan sangat bergejolak, sehingga hanya ada sedikit fluktuasi di alam mereka, dan sangat mudah tersesat selama kultivasi. Namun, ia dengan cepat melewati tahap ini dengan menyempurnakan guntur misterius pemusnahan dan menggambar serangkaian diagram pembentukan spiritual. Sekarang, dia tidak hanya mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya, dia juga menggunakan sejumlah besar ki dan darah di batu nisan untuk melunakkan tubuhnya, dan menggunakan teknik roh darah untuk memurnikan darahnya dan mengisi kembali ki dan darahnya. Segalanya untuk persidangan yang akan datang. Bayangan jiwa Sueli terbang keluar dengan tenang, melayang seperti sekumpulan api hantu, diam-diam mengamati kondisi fisik Qin Mo. Bagaimana kabarnya? Song Tingyu bosan saat melindungi Dharma. Melihat Sueli muncul atas inisiatifnya sendiri, ia bertanya dengan santai. Dia hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun dan tidak menyangka Sueli akan memperhatikannya. Dengan bantuan batu nisan itu, dia telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi teknik roh darah. Anehnya, Sueli sangat tertarik untuk berbicara kali ini, dan cahaya yang menyala-nyala bermekaran di matanya yang semerah darah. Sayang sekali,
Sayang sekali aku kehilangan tubuh asliku. Kalau tidak, aku juga bisa cepat meningkatkan kekuatanku dengan berlatih menggunakan batu nisan ini. Energi dan kekuatan darah aneh yang terkandung di batu nisan ini berkali-kali lipat lebih kental dan murni daripada yang ada di Blood Jedi. Bagi kami, benda ini hanyalah senjata ajaib untuk berlatih teknik roh darah. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Tianxing telah melakukan perjalanan ribuan mil dari sekte Tianqi di benua Tianlie untuk mencari batu nisan di mayat dewa. Jiang Tianxing dan Jiang Zuze tampak mirip, dan berdasarkan ini, dia yakin bahwa Jiang Tianxing dan Jiang Zuze memiliki hubungan darah, belum lagi seni roh darah yang dipraktikkan Jiang Tianxing juga jelas berasal dari Jiang Zuze. Dia bahkan berspekulasi bahwa Jiang Tianxing datang untuk merebut batu nisan itu atas instruksi Jiang Zuze. Dalam aspek spesifik apa batu nisan itu bisa meningkatkan kemampuannya? Melihatnya tertarik untuk berbicara, Song Tingyu tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Semua aspek. Seru Sueli penuh semangat, energi darah dari batu nisan ini dapat meningkatkan kekuatan darahnya, menguatkan urat, pembuluh darah, dan tulangnya, bahkan menyehatkan jiwa sejatinya. Ketika darah dan energi dalam tubuh kuat, jiwa sejatinya pun akan merasakan manfaatnya. Mata Song Tingyu berbinar-binar. Anak ini telah mempraktikkan seni roh petir yang misterius. Ia telah menempa tubuhnya berulang kali dengan 9 langit guntur dan petir, sehingga tubuhnya sudah sangat luar biasa. Seni roh darah juga dapat menggunakan kekuatan ki dan darah untuk membersihkan tubuh sedikit demi sedikit, membuat daya hidup di dalam tubuh menjadi sangat kuat. Darah bahkan dapat dianggap sebagai sumber kehidupan. Jika kekuatan internalnya melonjak dan kuat, kekuatan tempur tubuh prajurit akan sangat mengerikan. Sueli tampak sedikit bersemangat. Begini saja. Jika Qin Mo sekarang melawan seorang pendekar puncak alam Tong You, dan kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan spiritual atau senjata spiritual, melainkan bertarung murni dengan kekuatan ledakan tubuh fisik mereka, semangat fisik Qin Mo akan memiliki keunggulan telak. Saudari Tingyu, apakah kau di sana? Pada saat ini, suara Xie Jingxuan terdengar dari luar. Sueli sedikit mengernyit dan langsung mengerut di antara alis Qin Mo. Dengan bantuan Qin Mo, yang sedang berlatih di batu nisan, ia pun menarik kembali batu nisan itu tanpa sepatah kata pun. Ketika ia membuka matanya, kedalaman matanya berubah menjadi merah darah yang mengerikan. Setelah beberapa detik, darah di pupilnya perlahan menghilang. Ia lalu mengangguk lembut kepada Song Tingyu. Aku baik-baik saja. Ya. Song Tingyu menjawab dengan keras, lalu berbisik kepada Qin Mo, Tian Peu dulu anggota keluarga Xie. Dia pasti sudah memberitahunya tentang keberadaanmu di sini. Jadi entah kau mencoba menghindarinya atau tidak, kau tidak bisa menyembunyikannya darinya. Aku ingin bicara denganmu tentang sidang pengadilan, kata Xie Jingxuan dari luar. Baiklah. Song Tingyu berdiri perlahan, membuka pintu, dan mempersilakannya masuk. Halo, Nona Xie. Qin Mo tersenyum, duduk di sana dengan santai, dan berinisiatif untuk menyapanya. Kau juga di sini. Xie Jingxuan berpura-pura terkejut. Sidang persidangan akan segera dimulai, tetapi susunan teleportasi luar angkasa Pulau Haiyue masih ditutup. Sungguh mengkhawatirkan. Song Tingyu mendesah. Segelnya sudah dibuka. Aku sudah mendengarnya saat pertama kali tiba di pulau ini. Mulai sekarang, siapapun bisa pergi ke benua Tianku melalui susunan teleportasi luar angkasa. Xie Jingxuan menyampaikan kabar terbaru. Aku datang menemuimu karena aku siap pergi ke sana bersamamu. Begitukah? Song Tingyu juga menunjukkan ekspresi gembira. Qin Mo, waktunya hampir tiba. Bisakah kita pergi sekarang? Baiklah. Qin Mo berdiri. Kalau begitu, mari kita bicara sambil berjalan, kata Xie Jingxuan ringan. Maka mereka bertiga pun pergi bersama. Sebelum pergi, Qin Mo menggunakan topeng bulu rubah yang bisa mengubah penampilannya sesuka hati untuk menciptakan wajah baru. 1 jam kemudian, mereka bertiga muncul di susunan teleportasi ruang angkasa di seberang kamar dagang Haiyue dan mendapati tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Banyak diantaranya memegang batu roh dan mengantre. Gao Yu, Tang Siki, Penatua Mo, Instruktur Feng, Lian Ro, Yi Yuan. Qin Mo melihat sekumpulan wajah yang dikenalnya dan tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hatinya, dengan raut wajah aneh di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan muncul di Pulau Haiyue. Dan tampaknya mereka semua bersiap menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke lokasi kerusuhan. Hal ini mengejutkan dan membuatnya senang. Dia tidak menyangka Gao Yu akan berkumpul dengan Mo Hai dan kelompoknya. Melihat Gao Yu dan kelompoknya berbaris, memegang batu roh, bersiap melangkah ke susunan teleportasi ruang angkasa secara berurutan, Qin Mo berjalan cepat. Wah, susunan teleportasi luar angkasa ke benua Tianku ini sudah disegel lebih dari sebulan. Sekarang baru saja dibuka, dan semua orang sudah tidak sabar untuk pergi. Kau cemas, begitu pula yang lain. Tapi secemas apapun dirimu, kau harus mengantre untukku.
Seorang prajurit dari masyarakat Bintang Biru melihatnya berlari ke arah Gao Yu dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak padanya. Banyak mata orang tertuju padanya. Gao Yu dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan bingung. Seorang prajurit yang mengikuti Qin Mo dan dua orang lainnya keluar dari markas Liga Xuantian diam-diam menghampiri pemimpin Asosiasi Bintang Biru dan berkata dengan suara pelan, "Saudara Zheng Xiao, kedua pria dan tiga wanita ini adalah orang-orang yang diminta presiden untuk saya awasi. Mereka tidak diizinkan meninggalkan Pulau Haiyue. Orang ini telah ditempatkan di depan gerbang kediaman Liga Xuantian akhir-akhir ini, dengan cermat mengamati pergerakan." Setelah Bei Yu dari Sekte Tianqi pergi bersama rombongannya, Luo Chen baru saja hendak mencari waktu untuk mengunjungi rumah itu secara langsung, tetapi dia tidak menyangka Qin Mo dan yang lainnya tiba-tiba terburu-buru untuk pergi. Hal ini membuat orang ini tergesa-gesa. Pertama-tama ia mengirim pesan ke klub Bintang Biru, lalu mengikuti Qin Mo dan yang lainnya sepanjang waktu, takut mereka akan hilang dari pandangannya. Siapa orang yang ingin diawasi presiden? Zheng Xiao, ahli bela diri Bintang Biru yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi luar angkasa, sedikit mengubah ekspresinya dan berbisik, "Kau yakin? Presiden akan segera datang," kata pria itu dengan ekspresi serius. Zheng Xiao tahu apa yang sedang terjadi. "Kau." Ia menunjuk Qin Mo, mengerutkan kening, dan mendengus, "Kau tidak perlu mengantre hari ini. Susunan teleportasi akan berhenti mentransmisi sebentar lagi. Kembalilah besok." Wajah Qin Mo menjadi gelap. Ini bahkan belum sore. Kenapa susunan teleportasi luar angkasa berhenti berteleportasi? Ini tidak masuk akal bagi Asosiasi Bintang Biru MU. Teriak Song Tingyu. Begitu ia berbicara, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Mata para prajurit dari berbagai pasukan yang berbaris di samping susunan teleportasi tiba-tiba memanas, bahkan napas mereka pun menjadi berat. Wanita yang cantik sekali. Ceka-ceka. Sosok itu, wajah itu, sangat memikat. Yang di sebelahnya juga tidak buruk, keren, pendiam, dan sama-sama mendebarkan hati. Jarang sekali melihat wanita secantik itu. Mereka dari siapa? Song Tingyu, putri tunggal Song Yu, pemimpin Liga Xuantian. Yang berbaju putih itu putri Xie Yaoyang, Xie Jingxuan. Seseorang mengenali kedua wanita itu dan berbicara dengan suara rendah, yang membuat mata semua orang semakin membara. Jika seorang wanita cantik memiliki latar belakang yang menonjol, dia akan lebih menarik perhatian. Song Tingyu dan Xie Jingxuan meninggalkan Pulau Haiyue kali ini. Mereka tidak menggunakan topeng untuk menyembunyikan kecantikan mereka. Mereka berdiri berdampingan di tengah deretan teleportasi ruang angkasa yang ramai, bagaikan dua bunga yang mekar, begitu indah hingga menimbulkan sedikit kegelisahan. "Nona Song dari Liga Xuantian." Feng Rong berteriak pelan. Gao Yu dan yang lainnya semua terkejut dan menatap Song Tingyu dan Xie Jingxuan dengan takjub. Mereka sudah mengetahui tentang serangkaian peristiwa besar yang baru saja terjadi di benua Cilan. Saya tahu bahwa Qin Mo dan Song Tingyu dari Liga Xuantian memiliki hubungan dekat. Mereka telah bersama di dunia bawah. Mereka juga telah berjuang berdampingan dan memiliki persahabatan yang erat. Sekarang, melihat Song Tingyu dan Xie Jingxuan muncul, mereka tak dapat menahan diri untuk memikirkan sesuatu. "Dia Qin Mo." Feng Rong tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama, Qin Mo, yang telah melepaskan teknik roh darah, juga menatap Feng Rong sambil tersenyum. Feng Rong mampu mengenalinya melalui aliran darah dan energi di tubuhnya, senyum di wajahnya, dan kilatan di matanya. "Qin Mo, Gao Yu, Tang Siki dan yang lainnya berseru dengan suara rendah, kegembiraan terpancar di mata mereka, dan tanpa sadar berjalan ke arahnya. "Begitu kamu keluar dari antrean, kamu harus antre lagi." Zheng Xiao mendengus. Dia melirik Song Tingyu lagi, dan berkata dengan bangga, "Ini Pulau Haiyue. Waktu dan apakah akan berteleportasi ke susunan teleportasi ruang angkasa ini ditentukan oleh Asosiasi Bintang Biru kita. Kita bisa menutupnya jika kita mau, dan membukanya jika kita mau. Bukan hak siapapun untuk ikut campur dan mempertanyakannya." Di perairan terdekat dan di antara 7 benua di sekitarnya, Blue Star selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin. Mereka sangat dihormati oleh Gunung Tianjian, mendominasi Pulau Haiyue, mengelola susunan teleportasi menuju tanah kerusuhan, dan mengendalikan jalur perdagangan di wilayah ini. Tentu saja, mereka sangat kuat. Sebagai kekuatan setingkat tembaga, masyarakat Blue Star Society juga merasa lebih unggul. Aliansi Xuantian dari benua Cilan tidak dianggap serius oleh mereka, jadi dia mengabaikan pertanyaan Song Tingyu. "Aku tidak akan pergi untuk saat ini." Feng Rong tersenyum acuh tak acuh dan menjadi orang pertama yang melepaskan diri dari sang pengatur. Kemudian Gao Yu, Tang Siki, Mo Hai, Lian Ro, Yi Yuan, dan yang lainnya pergi dengan senyum di wajah mereka. Mereka berjalan menuju Qin Mo, satu demi satu. "Sudah lama tidak melihatmu." Gao Yu melangkah maju dan memeluk Qin Mo, erat sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini," jawab Qin Mo, penuh semangat. Setelah itu,
Feng Rong dan Yi Yuan juga datang dan memeluk Qin Mo, masing-masing, sambil berbisik, "Aku senang kamu baik-baik saja." Mo Hai, Tang Siki dan Lian Ro menatapnya sambil terkekeh. Tidak seperti Feng Rong, Gao Yu dan Yi Yuan yang bereaksi dengan antusias. "Aku tidak akan pergi hari ini. Aku ingin mencari tempat untuk mengenang masa lalu bersama teman-temanku." Qin Mo berbalik untuk memberitahu Song Tingyu dan Xie Jingxuan, menyeringai, dan hendak pergi bersama Gao Yu dan yang lainnya. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing, jadi dia tidak terlalu ambil pusing terhadap kesulitan yang ditimbulkan oleh Blue Star Society. "Saudara Zheng Xiao, Presiden sedang dalam perjalanan, jangan biarkan mereka pergi." Prajurit bintang biru yang telah menatap Qin Mo berkata dengan cemas, "Orang ini adalah orang yang menyebabkan masalah di kamar dagang beberapa waktu lalu dan mengambil palu petir." Zheng Xiao tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi dan berteriak, "Wah, itu kamu." Kepung mereka. Puluhan prajurit bintang biru ditempatkan di dekat susunan teleportasi ruang angkasa, di antaranya Zheng Xiao bahkan telah mencapai tahap tengah alam Rui. Setelah ia memberi perintah, semua orang segera bertindak. Dalam waktu singkat, Qin Mo, Gao Yu dan yang lainnya dikepung oleh prajurit dari Asosiasi Bintang Biru. "Berani sekali kau bahkan berani merebut senjata spiritual kamar dagang Haiyue kita di Pulau Haiyue. Kau benar-benar tidak tahu diri," teriak Zheng Xiao dengan marah. Banyak prajurit yang berkumpul di dekat susunan teleportasi luar angkasa juga mengetahui tentang perampokan kamar dagang Haiyue beberapa waktu lalu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zheng Xiao, mereka semua terkejut dan menatap Qin Mo dengan rasa ingin tahu. "Jadi ini orangnya. Berani sekali kau mencuri senjata spiritual orang lain di wilayah perkumpulan bintang biru. Jahat sekali. Tidak heran Blue Star marah. Kamu sendiri yang harus disalahkan." Tak seorang pun bersimpati pada Qin Mo. Semua orang bersukacita atas kemalangannya. Bahkan beberapa orang yang akan diteleportasi pun berbalik untuk menonton lelucon itu dan tidak terburu-buru pergi. Tatapan dingin Xie Jingxuan menunjukkan keraguan yang besar. Ia menatap Qin Mo, lalu Song Tingyu di sampingnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Benarkah itu dia?" Song Tingyu tersenyum pahit. Dia tidak tahu di mana Qin Mo mengungkapkan warna aslinya, dan dia ditangkap oleh Blue Star Society tepat sebelum meninggalkan Pulau Haiyue. Dia telah mengunjungi Pulau Haiyue berkali-kali, dan sangat memahami pengaruh klub bintang biru di daerah sekitarnya, serta mengenal Hansing dari klub bintang biru. Dia hanya menunjukkan kerendahan hati ketika berurusan dengan orang-orang dari Gunung Tianjian. Hansing sombong dan memandang rendah para pemimpin Liga Xuantian, Kuil Baji, dan bahkan Sekte Hehuan. Ini merepotkan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mendesah dan siap mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. "Presiden ada di sini. Presiden ada di sini." Dia sebenarnya adalah Presiden Blue Star Society. Bintang Korea yang hebat. Aneh sekali. Banyak orang berteriak. Hansing adalah Presiden Klub Bintang Biru dan ahli puncak alam patah. Konon, ia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam nirvana. Orang ini memiliki status tinggi di wilayah tersebut dan memegang kendali penuh atas urusan pulau. Ia biasanya sibuk bercocok tanam dan jarang muncul di pulau. Hanya karena senjata spiritualnya dicuri, dia harus datang ke sini sendiri. Bukankah itu agak berlebihan? Hal ini membingungkan banyak orang. Salah. Ketika Song Tingyu mendengar bahwa Hansing ada di sini secara langsung, wajah cantiknya berubah drastis dan dia langsung bereaksi. Palu petir biasa saja tidak layak untuk kunjungan pribadi Hansing. Rencana mencuri batu nisan dari jenazah dewa pasti sudah terbongkar. Tiba-tiba dia menatap Qin Mo. Wajah Qin Mo langsung muram dan ia mengerutkan kening. Ia meletakkan satu tangan di cincin ruang angkasa, siap beraksi kapan saja. Dia juga melihat situasi dengan jelas. Kerumunan itu tiba-tiba bubar sendiri, dan Hansing, yang mengenakan kemeja biru, berjalan dengan tenang dan tersenyum saat keluar dari jalan tempat kerumunan itu berpisah. Luo Chen berdiri bahu-membahu dengannya. "Susunan teleportasi dihentikan sementara hari ini. Silakan kembali besok. Semua orang luar, silakan pergi sendiri." Hansing menghampiri dan berteriak, "Keluar dari sini." Zheng Xiao mulai mengusir orang-orang. Ketika para prajurit dari berbagai pasukan berkumpul di sini mendengar kata-kata Hansing, mereka semua tahu bahwa sesuatu akan terjadi di sini. Semua orang bersikap bijaksana dan berinisiatif untuk menjauh dari area tempat susunan teleportasi berada, tetapi mereka tidak benar-benar pergi. Malah, mereka berdiri ratusan meter jauhnya, mengamati area tersebut dari kejauhan di berbagai sudut jalan. "Kalian ikut juga." Qin Mo mengerutkan kening dan berteriak pada Gao Yu dan yang lainnya. Wajah tampan Gao Yu dipenuhi dengan kekejaman dan dingin, dan ia memancarkan aura jahat yang menakutkan, seperti hantu ganas atau dewa jahat. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi hanya menggelengkan kepalanya atas isyarat Qin Mo. "Dasar kau, kemanapun kau pergi, kau benar-benar tidak bisa merasa tenang." Feng Rong memelototinya dengan tajam, tetapi tidak pergi. Lian Ro dan Yi Yuan berpegangan tangan,
Wajah mereka tenang, dan mereka berdua berakar. Lautan tinta Tangsiki juga tetap tidak bergerak. Kelompok orang ini datang dari benua Cilan dengan penderitaan yang tak terkira dan memasuki negeri kerusuhan untuk berbagai tujuan. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan mendapat masalah besar, tetapi tak satu pun dari mereka yang pergi. Wajah Kinmo menjadi semakin muram. Presiden Han, kami memang kurang ajar beberapa waktu lalu dan menyebabkan masalah di kamar dagang Haiyue Anda. Song Tingyu dengan hati-hati memilih kata-katanya dan berkata, kami salah. Kami bersedia mengganti kerugian asosiasi bintang biru Anda. Kami juga meminta Presiden Han untuk mempertimbangkan usia kami yang masih muda, memaafkan kesalahan kami, dan memberi kami keringanan hukuman. Dia masih belum menyerah dan masih menaruh harapan. Berharap Han Xing datang ke sini hanya karena Palu Leigang. Jika demikian halnya, masalahnya tidak serius dan dapat diselesaikan dengan mudah. Palu petir itu cuma masalah kecil. Han Xing menggelengkan kepala dan mengerutkan kening. Fakta bahwa kau membunuh banyak prajurit dari Asosiasi Bintang Biru di perairan dekat Pulau Linjiu saat mayat-mayat itu muncul adalah alasan sebenarnya aku datang ke sini. Setelah mendengar ini, wajah Song Tingyu dipenuhi kepahitan, mengetahui bahwa masalahnya benar-benar serius. Zheng Xiao, kalian semua menyebar juga. Kepung area ini. Tanpa perintahku, kalian dan siapapun tidak boleh mendekat. Han Xing melihat sekeliling dan atasinya Luo Chen, ia memberi perintah kepada Zheng Xiao yang bertugas mengendalikan susunan teleportasi. Saya akan mengikuti perintah Presiden, jawab Zheng Xiao dengan hormat. Mendengar teriakannya, semua prajurit bintang biru yang berkumpul di dekat susunan teleportasi bubar dari area ini. Orang-orang ini berada 100 meter jauhnya dari Han Xing, Kinmo, dan yang lainnya, membentuk lingkaran besar dan membentuk garis pertahanan dengan diri mereka sendiri. Zheng Xiao menyadari bahwa Presiden tidak ingin seorang pun mengetahui apa yang ingin dia bicarakan dengan orang-orang itu. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk tahu, jadi mereka diusir. Tak lama kemudian, hanya Han Xing dan Luo Chen beserta kelompoknya. Begitu pula Kinmo dan Gao Yu beserta kelompoknya yang tertinggal di dekat susunan teleportasi, dan semua orang luar telah pergi. Wajah cantik Song Tingyu dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Setelah mengetahui bahwa Han Xing tidak datang untuk Palu Leigang, ia tahu bahwa ia dalam masalah besar. Para prajurit Asosiasi Bintang Biru kalian tewas dalam amukan mayat dewa. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pada saat ini, Kinmo juga tahu bahwa identitasnya telah terbongkar, jadi dia berhenti menyembunyikannya. Dengan wajah muram, dia berkata dengan suara dingin sekelompok orang lainnya dibunuh oleh Jiang Tianxing dari Sekte Senjata Surgawi dan Qiuyun Mu. Benarkah begitu? Han Xing menyipitkan mata dan mendengus, Jiang Tianxing bilang semua orang dibunuh olehmu. Qiuyun dan Kong Xiang juga mati di tanganmu. Kinmo mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, sekarang keadaannya sudah seperti ini, apa yang kau inginkan? Pada saat ini, Song Tingyu dan Xie Jingxuan juga memperhatikan Zhang Chendong dan Zhao Xuan di belakang Luo Chen. Kedua orang ini pernah muncul di Ocean sebelumnya dan akrab dengan kedua wanita itu. Song Tingyu segera menyadari bahwa fakta bahwa Han Xing dari klub Bintang Biru dapat menemukannya dan Kinmo pasti ada hubungannya dengan Zhao Xuan dan Zhang Chendong. Nona Song, Nona Xie, lama tak berjumpa. Zhao Xuan tertawa. Song Tingyu dan Xie Jingxuan tampak muram. Zhao Xuan menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Lalu tertawa canggung, sidang akan segera dimulai. Terlalu berbahaya bagi kalian berdua untuk masuk bersama. Aku sarankan kalian ikut dengan kami dan Luo Chen dari Gunung Tianjian. Jika kita pergi bersama, kita bisa saling menjaga dan bertahan sampai akhir. Bagaimana menurutmu? Tidak tertarik? Song Tingyu menggelengkan kepalanya. Xie Jingxuan tampak acuh tak acuh. Ia bahkan tak bicara sepatah kata pun, jelas ia tidak menyukai Zhao Xuan. Han Xing tiba-tiba menatap Luo Chen. Menurutmu apa cara terbaik untuk menangani masalah ini? Tatapan Luo Chen dingin. Ia melirik cincin luar angkasa Kinmo, dan berkata dengan tenang, aku hanya ingin mengambil benda-benda di tubuh dewa. Han Xing mengangguk. Setelah tersenyum santai, ia mengajukan syarat kepada Kinmo asalkan kau menyerahkan barang-barang yang kau dapatkan dari mayat dewa, hubunganmu dengan Blue Star Society akan dihapuskan. Aku tidak akan lagi bertanya tentang kematian Qiuyun, Kong Xiang, dan yang lainnya, palu petir yang kau curi, dan kerugian yang ditimbulkan pada Blue Star Society-ku. Kau juga bisa pergi ke benua Tianku melalui susunan teleportasi luar angkasa. Lalu pergi ke benua Tianli tempat klub percobaan berada melalui susunan teleportasi besar di sana. Kalian dari Liga Suantian. Kalian juga dianggap sebagai orang-orang dari Gunung Tianjian. Jadi aku akan membantu menutupi masalah ini. Sekte Tianqi tidak tahu tentang kalian. Luo Chen memandang Song Tingyu dan Xie Jingxuan, lalu berkata dengan bangga, kalian berdua berada di level yang bagus. Karena kalian juga berpartisipasi dalam sidang kali ini, mengapa tidak bergabung denganku? Setidaknya, aku bisa menjamin kalian bisa hidup lebih lama di sana. Dia menatap Kinmo lagi, mengerutkan kening,
dan berkata, serahkan barang-barangnya dan kau boleh pergi sendiri. Wilayah kekuasaanmu terlalu rendah dan kau tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Qin Mo berangsur-angsur menjadi tenang. Apa yang akan terjadi padaku jika aku bilang aku tidak memiliki apa yang kamu inginkan? Dia mengerutkan kening. Haha, kalau begitu jangan salahkan aku karena memulai pencarian. Hansing tampak santai. Nadanya penuh ancaman, namamu Qin Mo, kan? Aku tidak peduli seberapa berisiknya kau di benua Cilan, atau seberapa menariknya kau, tapi di Pulau Haiyueku, kau harus menjaga sikapmu. Suaranya berubah dingin, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Kusarankan kau untuk lebih patuh. Sekalipun bukan untuk dirimu sendiri, pikirkanlah teman-temanmu. Teman-temanmu ini sangat setia dan telah memilih untuk tetap bersamamu. Apa kau tega melihat mereka mati satu persatu karenamu? Dia melirik dingin ke arah Gao Yu, Feng Rong dan yang lainnya. Setelah ditatap oleh mereka, Gao Yu, Feng Rong dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka seolah-olah mereka sedang ditatap oleh makhluk jahat kuno. Hansing berada di puncak alam patah dan sudah setengah jalan menuju alam nirvana. Semua orang di sini, jika digabungkan, tidak akan sebanding dengannya. Jika kita melawan dengan kekerasan, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Tak seorang pun akan bisa lolos. Selama gunung masih ada, kayu bakar takkan pernah habis. Nak, asal aku bisa mendapatkan mayat leluhur darah dan menyatukannya dengan jiwaku yang tersisa, aku bisa dengan mudah membunuh Hansing. Suara jiwa Sueli terngiang di benaknya. Akui saja kekalahanmu untuk saat ini. Lagi pula, batu nisan itu diperoleh dengan cuma-cuma, dan kau juga menggunakannya untuk berlatih selama beberapa waktu, tapi kau masih belum bisa memahami misterinya. Serahkan saja. Pikirkan baik-baik, kata Hansing dengan tenang. Semua orang menatapnya. Tatapan mata Qin Mo tajam dan dia tetap diam, bagaikan binatang buas yang tertekan. Setelah sekian lama, di hadapan semua orang, ia melepas topeng bulu rubah di wajahnya dan menampakkan jati dirinya. Ingatlah wajahku. Apapun yang kuderita di Pulau Haiyue hari ini, aku akan membuatmu, Klub Bintang Biru, membayarnya 10 kali lipat di masa depan. Setelah ia selesai berbicara, sebuah batu nisan kosong tiba-tiba muncul di tanah batu di depannya. Di baliknya, 7 cahaya ilahi yang cemerlang berputar dan membakar, penuh misteri. Perhatian banyak orang tertarik pada batu nisan tanpa kata-kata. Hanya Hansing dan Luo Chen yang sedikit mengerutkan kening dan menatap Qin Mo dengan mata dingin. Dari tindakan Qin Mo dan kata-kata yang ditinggalkannya, Hansing dan Luo Chen mendengar kebencian dan keengganan yang mendalam. Hansing tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Ia menyesal telah mengucapkan kata-kata maaf begitu cepat sehingga sulit untuk menariknya kembali. Melihat Qin Mo, saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia membiarkan Qin Mo pergi hidup-hidup hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ayo pergi. Qin Mo memimpin dan menuju ke susunan teleportasi. Mo Hai, Feng Rong dan yang lainnya segera mengikutinya. Gao Yu tak langsung bergerak. Sepasang mata tajam dan jahatnya, bagaikan ular berbisa yang menjulurkan lidahnya di kegelapan, berputar-putar di sekitar wajah Hansing, Luo Chen, dan yang lainnya. Sepertinya dia ingin mengingat seperti apa rupa orang-orang ini. Orang kejam lainnya, Hansing dan Luo Chen juga merasa tidak nyaman di bawah tatapan dinginnya. Seolah-olah mereka diingat secara mendalam oleh roh-roh jahat di kedalaman 9 Netherworlds. Ketika mereka merasa tidak nyaman, Gao Yu akhirnya berangkat dan mengikuti Qin Mo. Nona Song, Nona Xie, perjalanan kalian menuju persidangan akan penuh bahaya. Mohon tetaplah bersama kami. Niat saya baik, teriak Zhao Xuan. Namun, Song Tingyu dan Xie Jingxuan mengabaikannya dan berjalan menuju Qin Mo. Setelah semua orang memasuki susunan teleportasi luar angkasa, Song Tingyu memindahkan sebuah batu kristal biru. Saat kristal biru itu berputar, lingkaran-lingkaran halo biru es beria keluar dari susunan teleportasi. Tak lama kemudian, sosok semua orang menghilang satu demi satu. Entah kenapa, aku selalu merasa tidak enak membiarkan mereka hidup-hidup. Hansing mengerutkan kening, kedua bocah itu. Mata mereka lebih ganas dan jahat daripada yang lain. Mungkin aku harus membunuh mereka. Di Klub Bintang Biru MU, kau tidak bisa melakukannya. Membunuh akan menimbulkan masalah besar. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Qin Mo, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan dipilih langsung oleh pedang surgawi ke-6 dari Gunung Tianjian. Dia juga samar-samar tahu bahwa ada hubungan yang rumit antara Qin Mo dan Li Enyu. Dan karena itulah dia begitu murah hati. Dia hanya menginginkan batu nisan itu dan tidak berani membunuh mereka. Kurasa akan ada masalah. Hansing selalu merasa tidak nyaman. Tatapan mata Qin Mo dan Gao Yu saat mereka pergi membuatnya merasa tidak nyaman. Kalian tidak boleh membunuh orang di Pulau Haiyue. Tapi jangan khawatir. Aku akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini selama sidang pengadilan. Luo Chen menatap batu nisan tanpa kata di bawah kakinya dan berkata dengan tenang, di sidang pengadilan, aku bisa membunuh mereka sesukaku.
dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Prajurit manapun yang memasuki pertemuan uji coba bisa dibunuh. Selama kau punya cukup kekuatan di dalam, kau bisa membunuh siapapun yang kau mau. Tidak akan ada yang bertanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, Han Xing perlahan merasa lega dan berkata sambil tersenyum, aku merasa jauh lebih lega setelah mendengar kata-katamu. Dia tahu kekuatan dan karakter Luo Chen, dan dia percaya bahwa janji yang dibuat Luo Chen pasti akan terpenuhi. Saudara Luo, aku tahu kau fokus meningkatkan kekuatan dan mengasah kemampuan pedangmu, jadi kau tidak tertarik pada seks. Zhao Xuan tertawa, menyipitkan mata, dan berbisik, aku berasal dari sekte Hehuan, dan kemampuan spiritual yang kulatih berhubungan dengan seks. Jika aku bertemu Song Tingyu dan Xie Jingxuan di persidangan, bisakah kau membiarkanku menghadapi mereka? Saudara Luo, kami juga tertarik pada kedua wanita itu. Seorang prajurit dari Gunung Tianjian tertawa. Terserah kamu, kata Luo Chen acuh tak acuh. Perhatiannya sepenuhnya terpusat pada batu nisan tanpa kata-kata, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi lebih intens. Susunan teleportasi berteleportasi lagi dan lagi. Setelah 5 kali, kelompok yang pusing itu tiba-tiba muncul di sebuah lembah yang besar. Energi spiritual yang segar dan kaya dari surga dan bumi, seperti kabut putih, bertahan di lembah. Di lembah itu berdiri sebuah susunan teleportasi raksasa, dan di sekelilingnya berdiri banyak prajurit yang mengenakan kostum Tianjianshan. Tempat ini adalah benua Tianku, wilayah pengaruh Gunung Tianjian. Semua kekuatan bergantung pada Gunung Tianjian dan dikerahkan oleh Gunung Tianjian. Dari mana asalmu? Di lembah, seorang pria parubaya duduk bersila di atas pilar berlian, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, menatap Qin Mo, dan kelompoknya yang muncul dari susunan teleportasi di bawah. Dari Pulau Haiyue. Jawab Lagu Tingyu. Kamu mau pergi kemana? Tanya lelaki itu lagi. Bersiaplah untuk berpartisipasi dalam pertemuan uji coba ini, jawab Song Tingyu lagi. Apakah kamu punya jimat pedang? Ya. Song Tingyu mengeluarkan jimat pedang. Baiklah, ayo kita ke benua Tianmie dulu, lalu ke benua Tianlie dari susunan teleportasi benua Tianmie. Diam dan tunggu putaran teleportasi berikutnya. Setelah melihat, pria itu mengangguk dan berteriak dengan suara berat, usir mereka. Susunan teleportasi luar angkasa besar, yang 10 kali lebih besar dari yang ada di Pulau Haiyue, diaktifkan lagi, dan semua orang segera tenggelam dalam cahaya warna-warni. Tanah kerusuhan, benua yang dihancurkan oleh surga. Jauh di tengah gurun yang tak berujung, terdapat sebuah danau yang sangat luas. Daerah di sekitar danau itu subur dan hijau, dengan banyak tanaman hijau dan penuh vitalitas. Sebuah kota kuno yang menjulang tinggi, terbuat dari batu hitam, dibangun mengelilingi danau biru. Bangunan-bangunan batu di kota itu bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, menjulang hingga ke awan, megah dan hikmat. Di dalam kota, di tengah alun-alun yang luas, terdapat susunan teleportasi luar angkasa yang besar. Lingkaran cahaya terang bagaikan langit berwarna-warni menyelimuti susunan teleportasi ruang angkasa. Dalam cahaya warna-warni itu, sosok-sosok muncul satu demi satu. Itu adalah Qin Mo dan kelompoknya. Langit telah menghancurkan benua dan membakar gurun. Setelah lebih dari 1000 tahun, jiwaku yang berdarah akhirnya kembali ke tanah airku. Sosok Qin Mo baru saja muncul dari susunan teleportasi, dan desahan berdarah terdengar dari lubuk hatinya. Dari mana asalmu dan mau kemana? Di alun-alun, di samping susunan teleportasi, terdapat platform-platform batu berbentuk pilar. Di platform-platform itu, para prajurit duduk satu persatu. Salah satu dari mereka menunduk dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kami datang dari benua Tianku dan sedang bersiap untuk pergi ke benua Tianlie, jawab Song Tingyu lagi. Untuk teleportasi antar benua, setiap orang membutuhkan 1000 batu roh tingkat bumi. Total kalian ada 9, jadi kalian perlu membayar 9000 batu roh tingkat bumi. Seorang pria berpakaian hitam, yang bertanggung jawab atas teleportasi di sini, berkata dengan dingin. Kami akan berpartisipasi dalam sidang pengadilan, kata Song Tingyu. Aku tidak peduli kemana kau pergi. Selama kau meminjam susunan teleportasi luar angkasa ini, kau harus membayar harganya dengan batu roh. Kata pria itu terus terang. 9000 batu roh tingkat bumi. Song Tingyu menggigit bibir bawahnya. Wajahnya yang cantik tampak getir. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Xie Jingxuan di sampingnya dan berbisik. Sayangnya aku tidak punya cukup batu spiritual. Berapa banyak yang kau punya? Kurang dari 6000. Xie Jingxuan mengerutkan kening. Cukup untuk menebusnya. Song Tingyu bergumam dalam hati. Demi Qin Mo, dia siap menjadi orang yang mudah ditipu. Qin Mo, masih ada 1,5 bulan sebelum sidang. Bisakah kau tinggal di sini sebentar? Sueli tiba-tiba bertanya. Sejak dia menjatuhkan batu nisan tanpa sepatah kata pun di Pulau Haiyue, Qin Mo memasang wajah muram dan tidak berkata apa-apa. Tampaknya sedang menekan sesuatu. Pada saat ini, mendengar permohonan Sueli, kerutan di dahinya sedikit mengendur. Apa yang akan kamu lakukan?
Aku ingin kembali ke sekte darah jahatku yang asli. Jiwa Sueli mendesah dalam-dalam. Apa jauh dari sini? Tidak terlalu jauh. Baiklah. Setelah percakapan itu, Kinmo adalah orang pertama yang keluar dari susunan teleportasi luar angkasa. Ia berkata kepada semua orang, tunggu di sini sebentar. Semua orang mengabaikannya dan berjalan keluar dari susunan teleportasi luar angkasa satu demi satu. Prajurit berpakaian hitam yang duduk di panggung tinggi itu memancarkan kilatan penghinaan di matanya, berpikir entahlah dari mana orang-orang desa ini berasal. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup batu roh untuk teleportasi lintas benua. Mereka benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertemuan percobaan, mereka hanya tidak tahu cara menulis kata kematian. Kita cari tempat tinggal dulu, kata Song Tingyu. Baiklah. Kinmo mengangguk. Gao Yu, Tang Siki, Yi Yuan, Mo Hai, Lian Ro, dan Feng Rong semuanya meninggalkan benua Cilan untuk pertama kalinya. Layaknya orang desa yang memasuki kota, mereka melihat sekeliling dan penasaran dengan segala hal. Song Tingyu dan Xie Jingxuan sedikit lebih baik. Mereka berdua memang meninggalkan benua Cilan, tetapi tidak pergi terlalu jauh. Mereka hanya tinggal di sekitar benua Liuyun dan benua Tianyun. Adapun tempat kerusuhan ini, baru pertama kali mereka berdua datang ke sini. Ada 9 orang di antaranya, berdiri di antara bangunan-bangunan batu megah yang menjulang tinggi ke langit, tampak sekecil semut. Kota ini disebut Kota Giok Hitam. Kota ini merupakan salah satu dari 3 kota besar di benua Tianmie. Kota Giok Hitam terletak di gurun terbakar, membentang ribuan mil. Kota ini berpenduduk 30 juta jiwa dan dikuasai oleh keluarga Xiaoho, salah satu dari 9 kekuatan tingkat perak. Suara jiwa Sueli bergema di benak Kinmo. Tubuh aslinya pernah ke tanah kerusuhan, jadi dia tentu tahu situasi terkini di sana. Akan tetapi, setelah tubuh aslinya tiba di tanah kerusuhan, dia menahan diri dan tidak pernah benar-benar menginjakan kaki di benua Tianmie. Benua Tianmie dulunya adalah wilayah kekuasaan sekte darah jahat. Ia takut bertemu kenalan di benua ini, takut orang-orang akan mengenali identitas aslinya dan akhirnya mendapat masalah. Alasan dia berani datang ke sini sekarang adalah karena tubuh aslinya telah musnah dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa di manik penekan jiwa Kinmo, jadi dia tidak takut ketahuan. Kota Giok Hitam adalah salah satu dari 3 kota raksasa di benua Tianmie, dengan populasi 30 juta jiwa. Kota ini milik keluarga Xiaoho. Kinmo menjelaskan kepada semua orang. Semua orang menatapnya dengan heran. Sueli memberitahuku. Kinmo menunjuk dahinya. Semua orang kemudian mengerti. Kita sewa tempat tinggal dulu, kata Mo Hai. Aku akan bertanya. Song Tingyu berjalan keluar dari kerumunan. Mereka berada di alun-alun pusat kota Black Jade. Ada banyak prajurit yang keluar masuk menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa, jadi ada banyak orang di dekatnya. Orang asing. Lian Ro menutup mulutnya dan menangis pelan. Semua orang pergi untuk melihat. Dalam susunan teleportasi luar angkasa tempat mereka baru saja keluar, setelah cahaya warna-warni itu menghilang, puluhan alien yang tingginya 5 atau 6 meter, dengan mata hijau tua dan sayap abu-abu di bawah tulang rusuk mereka muncul. Puluhan anggota suku asing ini memiliki batang hidung yang tinggi dan mata hijau tua setajam elang. Mereka sangat tinggi tetapi sangat kurus, dan dengan sayap abu-abu mereka, sekilas mereka tampak seperti sejenis burung spiritual yang berjalan tegak. Namun selain memiliki sayap dan bulu halus di tubuh mereka juga memiliki tangan dan kaki, dan terlihat hampir sama dengan orang normal. Mereka adalah anggota suku sayap kelabu. Mereka juga ras yang sangat cerdas. Mereka memiliki tangan dan kaki seperti kita, tetapi mereka terlahir bersayap dan dapat terbang ke langit sejak kecil. Suara Sueli kembali terngiang di benak Kinmo. Ras sayap abu-abu adalah ras yang relatif damai dan umumnya tidak mudah mendapat masalah. Mereka memiliki hubungan dagang jangka panjang dengan keluarga Xiaoho dari kota Giok Hitam, dan hubungan mereka selalu sangat erat. Di benua Tembaga Merah, wilayah bawahan keluarga Xiaoho, terdapat saluran hampa yang dapat terhubung ke alam awan. Alam awan juga merupakan dunia tambahan seperti Netherworld. Sayap abu-abu berasal dari alam awan dan datang ke benua Tianmie. Mereka pasti mencari keluarga Xiaoho untuk bertukar materi spiritual. Mata Kinmo menunjukkan cahaya aneh. Dia diam-diam menatap anggota suku Grey Wing sambil menceritakan kata-kata Sueli, memberitahu semua orang tentang asal-usul kelompok orang asing ini. Di alun-alun pusat kota Black Jade, para prajurit berpakaian hitam di panggung tinggi semuanya tampak tidak sabar saat mereka merawat Kinmo dan kelompoknya. Beberapa orang bahkan tidak membuka mata untuk melihatnya dari awal hingga akhir. Akan tetapi, setelah kelompok anggota suku Grey Wing ini muncul, semua prajurit berpakaian hitam di panggung seketika tersenyum. Mereka tampaknya telah menunggu kedatangan sayap kelabu. Ketika Kinmo dan yang lainnya ragu-ragu dalam susunan teleportasi ruang angkasa, mereka tampaknya merasa telah menunda kedatangan sayap kelabu, jadi mereka semua sangat tidak sabar. Selamat datang, tamu terhormat. Prajurit berpakaian hitam yang sebelumnya telah merawat Kinmo
Dan anak buahnya tertawa dingin dan melompat turun dari panggung terlebih dahulu. Ia berkata dengan antusias, "Kami sudah lama menunggu kalian. Semuanya, silakan ikut aku. Kepala keluarga Xiaoho telah menyiapkan jamuan makan dan menunggu kalian duduk. Suku saya dan keluarga Xiaoho selalu memiliki kerjasama yang menyenangkan. Kali ini kami membawa pulang harta karun dari alam awan. Kami pasti akan memuaskan keluarga Xiaoho Anda." Pemimpin suku Greywing berbicara dengan fasih dalam bahasa manusia. Hanya saja, kedengarannya agak aneh. "Oke. Keluarga Xiaoho, kami pasti akan memastikan semua orang kembali dengan muatan penuh." Prajurit berpakaian hitam itu memimpin jalan. Para prajurit di panggung tinggi di sekitarnya melompat turun satu demi satu dan melindungi orang-orang asing di tengah seperti penjaga. Di samping alun-alun, sekelompok prajurit berpakaian hitam tiba-tiba keluar. Orang-orang ini terus membubarkan kerumunan di sekitar dan membubarkan orang-orang acak yang berkumpul di dekat susunan teleportasi. Qin Mo dan kelompoknya juga termasuk di antara mereka yang dibubarkan. Di bawah teriakan para prajurit keluarga Xiaoho, mereka tak punya pilihan selain memberi jalan bagi orang-orang asing ini. Maka, sekelompok anggota suku Greywing yang dipimpin oleh para prajurit keluarga Xiaoho meninggalkan kerumunan yang terpisah itu dengan sikap bangga. Qin Mo dan rekan-rekannya berdesakan di tengah kerumunan besar, menatap dalam diam ke arah orang-orang asing yang sombong itu yang memamerkan kekuatan mereka di benua manusia. Ada apa? Setelah sekian lama, setelah para prajurit keluarga Xiaoho dan anggota suku Greywing pergi, wajah Lianro dipenuhi kepahitan. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum getir. "Kami berjuang mati-matian untuk menghadapi alien di benua Cilan. Di sini, sekelompok alien diperlakukan seperti VIP oleh pasukan tingkat perak, dan mereka ingin kami mengalah? Dulu aku tak begitu percaya apa yang dikatakan Senior Sueli, tapi sekarang akhirnya aku percaya." Feng Rong mendesah pelan. Anggota suku sayap kelabu dapat membawa manfaat besar bagi keluarga Xiaoho. Jadi mereka diperlakukan seperti VIP. Song Tingyu muncul entah dari mana. Ia melihat ke arah orang-orang asing itu pergi dan berkata dengan penuh emosi, "Sepertinya kita harus beradaptasi secara bertahap dengan tanah yang penuh kerusuhan ini." Ternyata memang seperti yang dikatakan Senior Sueli. Di sini, tidak ada perbedaan ras, hanya konflik kepentingan. "Apakah kamu sudah tahu di mana kamu akan menginap?" Xie Jingxuan menatapnya. Sebelumnya, Xie Jingxuan memperhatikan bahwa ketika ia menangkap seorang pendekar, ia akan menggunakan sedikit pesona untuk membuat pendekar itu tergila-gila. Apapun yang ia minta, pendekar itu akan mengangguk dan membungkuk. "Ikut aku sudah menemukan tempat, tapi ternyata tidak murah. Rumah kecil yang disewa sebulan harganya 500 batu roh tingkat bumi." Song Tingyu mengeluh pelan. "Sepertinya untuk bertahan hidup di tanah kerusuhan, selain harus punya kekuatan yang cukup, kita juga perlu punya banyak batu roh. Sayangnya, setelah meninggalkan benua Cilan, aku menyadari bahwa dunia luar itu sulit di setiap langkah, dan jauh dari sebaik yang kubayangkan." "Ayo pergi," kata Qin Mo. Setengah jam kemudian, Song Tingyu membawa semua orang ke sebuah rumah kecil di utara kota Heiyu. Rumah kecil ini hanya memiliki 5 ruangan kecil. Tidak ada ruang pelatihan khusus atau titik pemurnian khusus. Ada banyak rumah serupa di sekitarnya, dan semuanya dihuni oleh para pejuang dari alam Wanxiang dan alam Tongyou. Kota utara adalah daerah termiskin di kota Giok Hitam. Orang-orang di sini hanyalah prajurit tingkat rendah atau orang-orang yang kekurangan uang. Tempat ini tidak dilindungi oleh keluarga Xiaoho. Jadi semua orang harus berhati-hati dan berusaha menghindari konflik dengan orang lain. Setelah Song Tingyu memimpin semua orang, ia berkata dengan nada meminta maaf, "Tidak ada cara lain. Kita perlu menyimpan beberapa batu roh sebagai biaya perjalanan untuk teleportasi ke benua retakan langit. Kita hanya bisa bertahan dengan ini." Semua orang merasa sedikit tertekan. Mereka semua penuh dengan kerinduan dan harapan, dan mereka melakukan perjalanan ribuan mil dari benua Cilan untuk datang ke sini, membayangkan dunia luar terlalu indah. Sekarang setelah mereka akhirnya tiba, mereka menyadari betapa sulitnya hal itu. Kesenjangan besar antara cita-cita dan kenyataan bagaikan pukulan bagi mereka. Di sebuah rumah kecil di utara kota Black Jade, Qin Mo dan orang-orangnya berkumpul di ruangan terbesar. Ruangan ini luasnya 30 meter persegi. Semua orang mengeluarkan bantal dari ring mereka dan duduk satu persatu. Di tengah-tengah 9 orang itu, jiwa Sueli melayang keluar, seperti gumpalan api hantu berdarah, aneh dan menakutkan. 9 kekuatan tingkat perak di negeri kerusuhan mengacu pada 1 agama, 2 gunung, 3 sekte, dan 3 keluarga. 1 agama adalah agama penyihir hitam. 2 gunung itu adalah gunung pedang surgawi dan gunung 10.000 binatang. 3 sekte itu adalah sekte sunyi, sekte iblis sihir, dan sekte senjata surgawi. 3 keluarga itu adalah keluarga Xiaoho, keluarga Su, dan keluarga Lin. Sueli menjelaskan secara rinci kepada 9 orang tersebut tentang distribusi pasukan di daerah kerusuhan. Di antaranya, kultus penyihir hitam dan sekte iblis ilusi berada di benua Tianlu. Sekte penghancuran berada di benua Tianji, 3 keluarga besar, keluarga Xiaoho, keluarga Su,
dan keluarga Lin semuanya berada di benua Tianmie, Gunung Pedang Langit berada di benua Tianku, dan Sekte Senjata Langit serta Gunung Binatang 10.000 berada di benua Tianlie. 9 kekuatan tingkat perak terletak di benua-benua tingkat perak. Misalnya, benua Chilan, benua Liuyun, dan benua Tianyun. Karena kekuatan terkuat hanya setingkat tembaga merah, benua-benua ini hanyalah benua setingkat tembaga merah. Ada 5 benua tingkat perak di negeri kerusuhan, dengan total 9 kekuatan tingkat perak yang kuat. Mereka memiliki hampir 100 kekuatan tingkat tembaga merah, hampir 1.000 kekuatan tingkat besi hitam, dan puluhan ribu kekuatan tingkat batu biru di bawah mereka. Pasukan tingkat perak memiliki prajurit puncak di alam nirvana dan abadi. Murid mereka sendiri saja berjumlah puluhan ribu. Ditambah dengan pasukan afiliasinya, jumlah total prajurit dalam pasukan tingkat perak bisa dengan mudah melebihi puluhan juta. Tentu saja, kebanyakan prajurit berada pada level yang relatif rendah. Kekuatan inti sesungguhnya dari pasukan tingkat perak juga berasal dari orang-orang kuat di alam Tongyou, alam Rui, alam Popo, alam nirvana, dan alam keabadian. Mereka juga sangat langka di antara pasukan tingkat perak. Benua Tianmie tempat kita berada diperintah oleh 3 keluarga besar. Ada 3 kota besar di sana. Kota Giok Hitam milik keluarga Xiahou, kota Api Biru milik keluarga Su. Kota Hujan Pecah diperintah oleh keluarga Lin. Masih banyak lagi kota-kota kecil di dekat kota Black Jade, kota Blue Flame, dan kota Broken Rain. Mereka milik kekuatan di bawah 3 keluarga. Lapis demi lapis, mereka membentuk sistem kekuatan yang sangat besar dan menciptakan kekuatan tingkat perak yang kuat. Di negeri kerusuhan, selain 5 benua, terdapat pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. 9 pasukan tingkat perak telah bertempur sepanjang tahun untuk memperluas wilayah, mengumpulkan kekuatan, dan melatih junior mereka. Mereka yang berkekuatan rendah harus bergantung pada yang kuat untuk bertahan hidup. Jika tidak, akan sulit untuk maju, dan mereka bisa terbunuh kapan saja. Ingat satu hal. Saat berada di kota Giok Hitam, berhati-hatilah terhadap orang asing. Keluarga Xiahou tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk bertahan hidup. Kinmo dan kelompoknya yang berjumlah 9 orang berdiri melingkar di dalam ruangan. Semuanya dengan ekspresi serius, mendengarkan dengan saksama penjelasan Sueli. Sueli telah tinggal di negeri kerusuhan selama bertahun-tahun. Baru beberapa hari yang lalu, ia masih aktif di sini. Jadi ia sangat akrab dengan kerusuhan dan kekacauan dunia ini serta kejahatan hati manusia. Gao Yu, kenapa kau datang ke tempat kerusuhan? Setelah waktu yang lama, Sueli berhenti dan Kinmo menatap Gao Yu. Aku ingin berpartisipasi dalam persidangan, memasuki makam dewa, dan mencari sisa-sisa dewa jahat, kata Gao Yu jujur. Kinmo mengerutkan kening, Anda memerlukan sertifikat untuk berpartisipasi dalam uji coba. Aku akan merebut satu. Tatapan tajam terpancar di mata Gao Yu. Kakak senior Tang, tetua Mohai, instruktur Feng, bagaimana dengan kalian? Mengapa kalian datang ke tempat kerusuhan? Tanya Kinmo. Lagi. Kemanapun Ahai pergi, aku akan ikut. Feng Rong terkekeh. Saya sudah lama ingin meninggalkan sekte instrumen. Saya ingin berkelana ke luar negeri dan menerobos hambatan dalam menyempurnakan instrumen. Mohai tanpa acuh tak acuh. Ying Xingranlah yang terus membujuk saya untuk tetap tinggal, jadi saya tetap di Anhuoshan. Dia dan saya sepakat bahwa saya akan pergi ketika saya bisa menyempurnakan instrumen spiritual tingkat bumi. Akibatnya, perubahan besar terjadi di sekte instrumen. Ying Xingran dan 3 pendeta agung dibunuh olehmu satu demi satu, dan sekte itu juga tercemar oleh sekte Hehuan. Saya kecewa. Kali ini mereka akan berkelana, jadi saya mengikuti mereka. Kinmo mengangguk. Saya punya seorang penatua di sini. Sudah bertahun-tahun saya tidak mendengar kabarnya. Saya datang ke sini untuk mencarinya, kata Tang Siki dengan lembut sambil menundukkan kepalanya. Kinmo lalu menatap Yi Yuan dan Lian Ro lagi. Yi Yuan merentangkan tangannya dan tersenyum getir. Pertama-tama aku membantumu dan Nona Song melarikan diri dari medan perang Netherworld, lalu membantu instruktur Feng, tetua Mo, dan yang lainnya pergi. Apa yang kulakukan diketahui oleh Gunung Yun Xiao. Gunung Yun Xiao milik kuil suci Baji. Jika kuil suci Baji ingin mencari masalah denganku, aku tidak bisa tinggal di seluruh benua Chilan. Aku hanya bisa memilih untuk pergi jauh agar tidak menjadi pusat perhatian. Lian Ro memegang tangan Yuan, tersenyum kecil, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pernahkah kau memikirkan apa yang harus dilakukan di zona kerusuhan? Bagaimana cara bertahan hidup? Sueli menyela. Semua orang menggelengkan kepala. Kalian tidak punya tujuan atau arah sama sekali. Kalian tidak perlu pergi ke benua Tianlie sama sekali. Dan kalian tidak bisa berpartisipasi dalam uji coba ini. Sueli mengerutkan kening. Dia memandang Feng Rong, Mohai, Tang Siki, Yi Yuan, dan Lian Ro, lalu berkata, jangan pergi. Tinggallah di sini untuk saat ini. Kinmo, dan aku akan pergi ke sekte darah jahat untuk melihat seperti apa lokasi asli sekte darah jahat.
Jika ada cara untuk menetap, kita akan membangun susunan teleportasi agar Lang Xie dan yang lainnya dari tombak darah datang dan membangun kembali sekte darah jahat. Setelah itu, kalian semua bisa pergi ke sekte darah jahat untuk mendapatkan pijakan. Feng Rong, Tang Siki dan yang lainnya tidak memiliki arah atau tujuan pada awalnya, jadi mereka mengangguk diam-diam ketika mendengar ini. Wah, kekuatanmu cukup untuk ikut serta dalam uji coba ini. Sue Li melirik Gao Yu dan berkata, tapi kau harus mendapatkan kuncinya untuk masuk. Aku akan mengambilnya, kata Gao Yu dingin. Gao Yu, kamu sekarang berada di alam mana? Tanya Qin Mo. Tiba-tiba. Kali ini, ketika ia bertemu Gao Yu lagi, ia mendapati aura suram Gao Yu semakin kuat. Teringat bahwa Gao Yu pernah berlatih di tubuh dewa jahat di pegunungan Dewa Iblis, ditambah dengan kata-kata Sue Li, matanya sedikit berbinar. Sama sepertimu, aku baru saja memasuki alam Tong You, kata Gao Yu. Qin Mo tercengang. Kemajuanmu sangat pesat. Selama bertahun-tahun, aku telah berlatih keras dalam tubuh dewa jahat dan tak pernah pergi. Aku baru saja memasuki alam Tong You. Gao Yu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, tapi kau telah membuat masalah di mana-mana, berlatih dengan alat musik, dan menggoda wanita, dan kau juga telah memasuki alam Tong You. Dibandingkan denganmu, aku tidak terlalu cepat. Matanya yang dingin melirik Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Tang Siki, dengan sedikit makna. Ahem. Qin Mo terbatuk 2 kali, menyentuh hidungnya, dan berkata, aku tidak pernah mengendur dalam latihanku. Gao Yu melengkungkan bibirnya, dan sekilas senyum muncul di matanya yang dingin. Hehe. Mata indah Song Tingyu bersinar dan memancarkan kilau yang bergerak, seolah-olah dia menganggapnya menarik. Kita istirahat saja hari ini. Qin Mo berdiri. Kamarnya terlalu sedikit, jadi sebaiknya kita manfaatkan saja apa yang ada. Semua orang berdiri. Song Tingyu dan Xie Jingxuan berbagi kamar karena status dan keakraban mereka. Tang Siki, Lian Ro dan Feng Rong berada di ruangan yang sama. Mo Hai dan Yi Yuan berada di ruangan yang sama. Gao Yu adalah seorang penyendiri dengan tatapan mata dingin dan muram serta aura seram. Tak seorang pun ingin bersamanya, jadi ia punya kamar sendiri. Qin Mo memiliki kamarnya sendiri. Mereka pertama kali diteleportasi dari Pulau Haiyue, dan setelah 5 kali transfer, mereka tiba di benua Tianku, lalu dari benua Tianku ke kota Heiyu. Setelah serangkaian teleportasi, semua orang kelelahan. Semua orang duduk dengan tenang dan beristirahat. Qin Mo sendirian di kamar, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama, dan masih memikirkan batu nisan tanpa kata-kata. Selama periode ini, ia terbiasa berlatih dengan bantuan batu nisan tanpa kata-kata. Dan ia sangat jelas tentang seberapa besar bantuan yang dapat diberikan batu nisan tanpa kata-kata itu kepadanya. Kini, batu nisan yang ia dapatkan dari jenazah dewa itu dibuang di Pulau Haiyue. Setiap kali ia memikirkannya, ia merasa sangat sedih. Batu nisan itu seharusnya jatuh ke tangan anak bernama Luo Chen itu. Dia juga akan berpartisipasi dalam persidangan. Begitu kau memasuki persidangan, kau boleh merebutnya dulu asalkan kau yakin. Sedangkan Luo Chen dan yang lainnya, kau boleh membunuh mereka sesukamu asalkan kau cukup kuat. Sue Li tiba-tiba berkata, membunuhnya sesukamu? Mata Qin Mo berkilat kejam. Ya, di alam rahasia itu, tidak ada alasan atau pembenaran untuk pembunuhan dan pertempuran berdarah. Sue Li mencibir. Sekalipun mereka dari sekte yang sama, selama mereka punya keinginan yang telah lama dipendam dan tidak bisa melakukannya di dunia luar, mereka bisa bertarung sampai mati di sana. Jangan lihat orang-orang dari Gunung Tianjian itu, mereka sudah membentuk tim dan aliansi kecil sekarang. Kalau sampai benar-benar kiamat dan terjadi konflik kepentingan, mereka akan langsung bertarung sampai mati. Jadi begitu. Qin Mo mencibir. Asalkan kau bisa membantuku menemukan jasad leluhur darah di pemakaman dewa, aku bisa membantai Pulau Haiyue, membunuh Jiang Zuze, dan membangun kembali sekte darah jahat. Teriak Sue Li. Apa yang bisa saya dapatkan? Kalian akan tahu apa yang bisa kalian dapatkan setelah masuk. Selama kalian berhasil, kalian bisa mendapatkan kembali batu nisan itu. Mungkin, kalian juga bisa menggunakan batu nisan itu untuk mengungkap rahasia tanah pemakaman dewa. Setidaknya, setelah mengalami pertempuran berdarah di tanah pemakaman dewa, wilayah kekuasaan, pengalaman tempur, dan kekuatan kalian akan meningkat. Jika kalian bisa bertahan sampai akhir, kalian juga bisa mendapatkan hadiah dari 9 pasukan tingkat perak dan menjadi terkenal di seluruh negeri kerusuhan. Besok pagi, kau dan aku akan pergi ke sekte setan darah yang asli untuk melihatnya. Pulau Haiyue. Di ruang pelatihan mewah yang disediakan Blue Star untuk Luo Chen, dia menatap batu nisan kosong di depannya dengan wajah pucat. Luo Chen mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh batu nisan itu lagi. Namun, ketika jarinya berada 3 inci dari batu nisan, 7 cahaya ilahi tiba-tiba menyala di dalam batu nisan. Ledakan. Sebuah kekuatan besar langsung menjatuhkan Luo Chen, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya,
wajahnya semakin pucat, dan matanya terpaku pada batu nisan. Setelah sekian lama, akhirnya ia menyerah. Tidak seperti Kinmo, dia bahkan tidak bisa mendekati batu nisan, apalagi menggunakan kekuatan batu nisan untuk berlatih. Dia tidak tahu bahwa ketika Kinmo merebut batu nisan itu, dia meludahkan seteguk darah ke batu nisan itu. Darah itu telah meresap ke dalam batu nisan, membentuk tanda yang unik. Karena adanya tanda itu, Kinmo dapat berlatih melalui batu nisan, dan karena adanya tanda itu, batu nisan tersebut hanya memperbolehkan Kinmo untuk menyentuhnya. Meskipun Luo Chen memegang harta yang berharga, dia hanya bisa melihatnya dari jauh dan tidak bisa memperoleh manfaat apapun. Dia akhirnya menyerah. Pada hari kedua, dia dan Zhao Xuan beserta rombongan meninggalkan Pulau Haiyue dan mulai mempersiapkan pertemuan persidangan. Perahu layar awan tingkat bumi tingkat 2 berlayar di tengah hamparan awan gurun terbakar, menempuh jarak 10.000 mil sehari. Perahu layar awan memiliki panjang 200 meter dan lebar 50 meter. Awan putih mengapung di atas kanvas, melepaskan kekuatan angin yang mendorong perahu layar awan maju. Perahu layar awan ini berangkat dari kota Giok Hitam dan menuju keluarga Lin di timur benua Tianmie. Di atas perahu layar awan terdapat ratusan prajurit dari keluarga Xiahou dan pasukan tingkat perunggu merah di bawah keluarga Lin. Mereka melakukan perjalanan bolak-balik melintasi wilayah luas yang diperintah oleh kedua keluarga besar tersebut. Kinmo berdiri di sudut perahu layar awan, mengamati kapal spiritual terbang ini berlayar di kehampaan. Di bawahnya terbentang gurun tak berujung, yang ujungnya tak terlihat oleh mata telanjang. Dia telah berada di kapal selama 7 hari. Perahu layar awan menempuh jarak 10.000 mil sehari, yang berarti ia sudah berjarak 70.000 mil dari kota Black Jade. Teman, mau kemana? Tanya seorang pria di sebelahnya, yang tampak berusia sekitar 50 tahun, juga bersandar di papan, dengan santai. Ke Pegunungan Awan Darah, jawab Kinmo, dengan santai. Pegunungan Awan Darah? Pria itu terkejut sejenak dan berkata, tempat itu sudah lama sepi. Sejak runtuhnya sekte jahat darah, tidak banyak orang yang pergi ke Pegunungan Awan Darah. Apa yang kau lakukan di Pegunungan Awan Darah? Carilah beberapa ramuan spiritual khusus. Kinmo menghindari pertanyaan itu. Pegunungan Awan Darah telah benar-benar tandu sejak perang besar, jawab pria itu. Kinmo mengerutkan kening. Kau tidak tahu? Pria itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya, namaku Beimo, dan aku seorang pejuang yang lahir dan besar di benua Tianmie. Salah satu tetuaku pernah ikut serta dalam pertempuran berdarah untuk mengepung dan menekan sekte darah jahat. Jadi aku tahu sedikit. Bisakah kau memberitahuku tentang hal itu? Tanya Kinmo, proaktif. Sekitar 1.200 tahun yang lalu, sekte darah jahat masih menjadi penguasa benua Tianmie. Saat itu, keluarga Xiahou, keluarga Lin, dan keluarga Su hanyalah kekuatan kecil di benua Tianmie. Di antara mereka, hanya keluarga Xiahou yang merupakan kekuatan tingkat tembaga merah. Sementara keluarga Lin dan keluarga Su hanyalah kekuatan tingkat besi hitam. Lebih dari 1.000 tahun yang lalu, keluarga Xiahou, keluarga Lin, dan keluarga Su hanyalah pengikut sekte darah jahat, yang sepenuhnya mematuhi perintah sekte darah jahat dan tidak pernah berani menentang perintah sekte darah jahat. Beimo tampak bosan dan menunjukkan minat pada pertanyaan Kinmo, menjelaskan kepadanya sambil tersenyum. Mata Kinmo bergerak. Sueli tidak pernah memberitahunya bahwa 3 keluarga besar di benua Tianmie pernah menjadi pasukan bawahan sekte Suesha. Sueli pasti merasa terhina karena kekuatan inferior yang dulu harus berhadapan dengan mereka telah berubah menjadi kekuatan tingkat perak lebih dari 1.000 tahun kemudian. Sekte Suesha yang pernah mendominasi dunia ini telah lenyap sepenuhnya. Sueli pasti tidak mau menerimanya. Ia terlalu malu untuk menghadapi kenyataan, jadi ia tidak menceritakan hubungan antara 3 keluarga besar dan sekte Suesha. Mengapa sekte darah jahat musnah? Tanya Kinmo. Serius. Lebih dari 1.200 tahun yang lalu, terjadi perubahan yang mengejutkan di sekte darah jahat. Pemimpin baru Sueli konon mempraktikkan teknik terlarang sekte darah jahat, dan dipenjara. Adiknya, Jiang Zuze, mengambil alih tahta pemimpin baru sekte darah jahat. Saat itu, sekte darah jahat masih menjadi salah satu kekuatan terkuat di negeri kerusuhan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi sekte setan darah untuk jatuh ke dalam kekacauan. Di seluruh benua Tianmie, banyak prajurit dari pasukan bawahan sekte darah jahat menghilang secara misterius. Untuk sementara waktu, penduduk benua Tianmie panik, dan semua orang mencari penyebabnya. Kemudian, beberapa orang menemukan bahwa mereka yang menghilang secara misterius semuanya diculik oleh murid-murid sekte setan darah dan dibawa ke sekte setan darah, tempat mereka meminum darah mereka dan mati. Setelah insiden ini terbongkar, banyak murid sekte iblis darah perlahan-lahan mulai menggila. Mereka menjelajahi benua Tianmie, mencari mereka yang memiliki alam luar biasa, dan menghisap darah mereka dengan liar untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Benua Tianmie langsung diguncang oleh sekte darah jahat. Perbuatan jahat para pengikut sekte darah jahat yang menghisap darah para prajurit juga menggemparkan seluruh negeri yang rusuh itu. Pada saat itu,
Kekuatan tingkat perak di benua lain mengutuk sekte setan darah dan meminta mereka untuk mengekang para pengikutnya dan menghukum mereka dengan keras agar tidak terus berbuat jahat dan tidak lagi menghisap darah manusia untuk berkultivasi. Sayangnya, saat itu, pemimpin sekte setan darah, Jiang Zuze, telah mempraktikkan teknik terlarang dan dirasuki iblis. Murid-muridnya pun menjadi gila dan sama sekali tidak mampu mengendalikan nafsu mereka. Semua pasukan di benua Tianmie meninggalkan negeri ini dan menyeberangi lautan satu demi satu, berharap menemukan kedamaian. Sekte setan darah segera menemukan bahwa semua prajurit di negeri ini telah menghilang. Orang-orang ini, yang tak mampu mengendalikan hasrat haus darah mereka, memperluas cengkeraman mereka ke benua lain. Akibatnya, sekte setan darah menghadapi perlawanan gabungan dari semua kekuatan besar di seluruh benua. Lebih dari 1.200 tahun yang lalu, semua kekuatan tingkat perak bergabung untuk memasuki benua Tianmie. Mereka melancarkan operasi pemusnahan terhadap sekte setan darah. Hanya dalam waktu setengah tahun, hampir semua anggota sekte darah jahat di benua Tianmie terbunuh. Mereka segera menyerbu pegunungan awan darah dan memasuki markas sekte darah jahat, membunuh semua prajurit yang mempraktikkan seni roh darah, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, kerasukan setan atau tidak. Semua pasukan di area kerusuhan telah mencapai kesepakatan. Dimanapun mereka berada, selama mereka melihat anggota sekte darah jahat yang mempraktikkan teknik roh darah, mereka harus dibasmi. Setelah itu, semua anggota sekte setan darah yang tersebar di benua dan pulau lain dibantai, terlepas dari apakah mereka menghisap darah manusia atau tidak. Setelah beberapa dekade, seluruh wilayah kerusuhan tidak akan lagi melihat para prajurit mempraktikkan sekte darah jahat. Teknik roh darah juga dianggap sebagai seni jahat. Begitu ada praktisi yang ditemukan, mereka akan dibunuh. Keluarga Xiahou, keluarga Lin, dan keluarga Suberjaya dalam pertempuran ini. Setelah perang, ketiga keluarga besar tersebut merampas banyak materi spiritual milik sekte darah jahat dari pegunungan awan darah, dan membagi-bagi tambang, wilayah, ladang obat, danau, dan laut milik sekte darah jahat di benua Tianmie. Para kepala tiga keluarga, dengan bantuan sumber daya besar yang diperoleh dari sekte darah jahat, telah berkembang selangkah demi selangkah selama 1.000 tahun. Setelah runtuhnya sekte darah jahat, mereka secara bertahap tumbuh hingga skala seperti sekarang ini. Tiga keluarga besar telah berubah menjadi kekuatan tingkat perak saat ini dengan menyerap darah sekte setan darah. BI mau menjelaskan situasi dengan nada tenang secara rinci, memberitahu Qin Mo alasan kehancuran sekte darah jahat dan kebangkitan tiga keluarga besar. Qin Mo mencerna kata-katanya dengan hati-hati dan diam-diam terkejut. Tak ada yang tersisa di pegunungan awan darah sekarang. Segala yang berharga telah dirampas oleh tiga keluarga besar. Wajah BI Mo tenang, tetapi ada kilatan aneh di matanya. Haha. Tiga keluarga besar telah meraih ketenaran dan kekayaan melalui perjuangan mereka melawan sekte darah jahat. Menginjak mayat-mayat sekte darah jahat, tiga keluarga besar bangkit dan berdiri dengan gagah berani di dunia ini. Para pemimpin ketiga keluarga itu semuanya orang-orang yang berpandangan jauh ke depan. Aku, Bei Mo, akan mengagumi mereka seumur hidupku. Entah mengapa, Qin Mo mendengar nada sarkasme yang kuat dari mata dan nada bicaranya. Tampaknya dia mempunyai dendam terhadap tiga keluarga besar, dan tampak membenci tindakan tiga keluarga besar tersebut, yang membuat Qin Mo diam-diam penasaran. Teman, siapa nama belakangmu? Bei Mo tiba-tiba bertanya. Qin, namaku Qin Mo. Oh, nama keluarga apapun boleh, asalkan bukan Jiang, kata Bei Mo penuh arti. Qin Mo terkejut. Tidak ada yang bisa dilihat di pegunungan awan darah, dan tidak ada tanaman spiritual. Buang-buang waktumu pergi ke sana. Bei Mo menatapnya dalam-dalam, lalu meninggalkan kata-kata itu dan berbalik untuk masuk ke bagian dalam perahu layar awan. Qin Mo menganggap orang ini agak aneh. Tak lama kemudian, 3 hari berikutnya berlalu, dan perahu layar awan telah bergegas keluar dari gurun terbakar. Pada hari itu, kapal layar awan berlabuh di sebuah kota kecil bernama Kota Kecil. Banyak prajurit turun dari kapal satu persatu, dan ada juga prajurit baru yang naik ke kapal layar awan setelah membayar cukup batu roh. Qin Mo juga termasuk di antara mereka yang turun dari kapal. Dia mengidentifikasi arah, meninggalkan kota itu sendirian di bawah naungan malam, dan menuju ke pegunungan awan darah. Setelah berjalan selama 2 hari, ia memasuki pegunungan awan darah pada siang hari. Di atas kepalaku, awan-awan tampak merah seolah berlumuran darah, dan tampak menakutkan. Di bawah sinar matahari, pegunungan tampak sangat berdarah. Tercium aroma amis samar, bercampur dengan energi spiritual langit dan bumi, yang terasa sangat istimewa. Namun, ia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun saat menghirupnya. Setelah hening sejenak, suara jiwa bergema di benak Sueli, pegunungan awan darah. Kau telah tiba di pegunungan awan darah. Kami sudah sampai, jawab Qin Mo. Masuklah lebih dalam ke pegunungan, ke puncak merah tertinggi. Sueli menjadi bersemangat dalam benaknya. Qin Mo mengikuti instruksinya dan bergerak maju. Di sampingnya, terbentang pegunungan setinggi ribuan meter.
Pegunungan itu semuanya berwarna merah darah, gundul, dan tak ada satupun tumbuhan yang terlihat. Di puncak-puncak gunung, reruntuhan istana terlihat samar-samar. Di jalan-jalan dan di kaki gunung, tulang-tulang kering berwarna abu-abu keputihan, pakaian robek, dan serpihan baju zirah terlihat di mana-mana. Itu adalah tempat yang sunyi dan sunyi. Kesadaran spiritual menyebar, dan tidak ada gejolak kehidupan yang dapat dirasakan. Seseorang mengikutimu, kata Sueli tiba-tiba. Qin Mo berhenti sejenak. Dia berdiri di kaki gunung, mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, keluar. Tidak ada pergerakan, maka ia menggunakan indera spiritualnya untuk mencari lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pria itu ada di balik batu di sebelah kiri. Sueli menunjuk. Mata Qin Mo tiba-tiba menunjuk ke arah yang disebutkan Sueli, dan dia berteriak, berapa lama kamu akan diam-diam? Tiba-tiba terdengar batuk canggung dari balik batu besar, dan sesosok tubuh langsung muncul. Kau hanya di wilayah Tongyou. Bagaimana mungkin kau bisa menemukanku? Pria itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Beimo, teriak Qin Mo, dengan suara berat. Orang yang datang sebenarnya adalah Beimo, yang ditemuinya di perahu layar awan, yang berinisiatif untuk berbicara dengannya dan menjelaskan kepadanya secara rinci proses kehancuran sekte jahat darah. Sekte setan darah telah lama hancur. Hampir semua mantan muridnya telah terbunuh. Beberapa yang berhasil melarikan diri tidak berani menginjakkan kaki di benua Tianmie. Mereka semua menjauh dari pegunungan awan darah, takut ditemukan. Beimo datang dengan tenang, selangkah demi selangkah ke arahnya, dan bertanya dengan tajam, beraninya kau datang ke sini? Aku di sini hanya untuk mencari ramuan spiritual. Qin Mo mengerutkan kening. Beimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau berlatih seni roh darah, dan itu seni roh darah murni. Aku melihatnya sejak kau menaiki kapal layar awan di kota Giok Hitam. Wajah Qin Mo berubah. Apakah kau datang kepadaku dan berbicara tentang sekte darah jahat karena kau tahu bahwa aku sedang berlatih teknik roh darah? Qin Mo diam-diam waspada, dan tanpa sadar menggerakkan cincin ruang dengan satu jari, siap untuk merespons kapan saja. Tentu saja. Beimo tersenyum. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Qin Mo, dan ketika lingkaran cahaya kuning terang muncul di tubuh Qin Mo, dia berjalan menyamping bersama Qin Mo ke kedalaman pegunungan awan darah. Qin Mo tertegun. Dengan membelakangi Qin Mo, Beimo berjalan perlahan dan mantap menuju kedalaman pegunungan. Ada banyak tulang belulang abu-abu kecoklatan di jalan. Tulang-tulang mati ini semuanya adalah mantan murid sekte darah jahat yang terbunuh lebih dari 1000 tahun yang lalu. Beimo akan dengan hati-hati menghindari tulang-tulang mati itu, dan tidak pernah menginjaknya di sepanjang jalan, seolah-olah dia takut mengganggu ketenangan sisa-sisa itu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada puluhan ribu orang dari sekte darah jahat yang mempraktikkan teknik roh darah. Dari mereka, hanya sebagian kecil yang hidup dengan darah, kurang dari 20%. Beimo berkata dengan tenang sambil berjalan, 80% anggota sekte darah jahat tidak pernah menghisap darah, tetapi hanya menggunakan hati mereka untuk menempa kekuatan garis keturunan mereka. Orang-orang itu tua dan muda, wanita dan anak-anak, dan beberapa anak mereka masih dalam buayan dan belum berlatih seni bela diri. Tetapi mereka juga mengalami bencana tak terduga dalam pertempuran tahun itu. Qin Mo mendengar desahan panjang dari benak Suelai, dan dia mendesak, ikuti dia dan dengarkan apa yang dia katakan. Qin Mo segera mondar-mandir dan mengikutinya. Keluarga Xiaoho, keluarga Lin, dan keluarga Su, ketiganya tahu tentang situasi sekte darah jahat dan bahwa 80% anggota sekte darah jahat tidak bersalah. Namun, mereka tidak pernah menjelaskan hal ini kepada pasukan tingkat perak lainnya, melainkan kepada para serigala itu. Semua pengikut sekte darah jahat mencari nafkah dengan memakan darah, dan mereka semua telah jatuh ke dalam kejahatan. Beimo mencibir, tentu saja mereka berharap sekte darah jahat dihancurkan. Ketika sekte darah jahat kuat, mereka mengikutinya dengan rendah hati dan tidak berani melawan sama sekali. Mereka akhirnya menunggu kesempatan ini untuk membalikan keadaan, bagaimana mungkin mereka membiarkannya begitu saja? Atas dorongan mereka pula, semua pasukan tingkat perak menjadi gila membunuh. Dengan tujuan membasmi seluruh sekte darah jahat, mereka melancarkan pembersihan pegunungan awan darah. Kudengar dari leluhurku bahwa pegunungan awan darah diwarnai merah darah selama pertempuran itu, dan semua istana yang dibangun oleh sekte darah jahat di puncak gunung hancur. Dalam radius 1000 mil, terdengar jeritan dan ratapan di mana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Setelah itu, semua anggota sekte darah jahat di pegunungan awan darah, terlepas dari apakah mereka telah menghisap darah, apakah mereka telah mempraktikkan teknik roh darah, apakah mereka anak-anak atau bukan, semuanya dibantai. Pada tahun-tahun berikutnya, 3 keluarga besar perlahan-lahan menjadi terkenal. Ketika kekuatan tingkat perak lainnya telah mengabaikan sekte darah jahat, mereka masih mengirim orang-orang kuat mereka ke benua lain dan pulau-pulau terpencil di zona kerusuhan untuk terus mencari prajurit yang menganut sekte darah jahat. Mereka gigih dalam upaya mereka untuk membunuh setiap anggota sekte darah jahat. Mereka takut.
Mereka takut sekte darah jahat akan bangkit kembali. Mereka akan kembali ke benua Tianmie dan mengambil kembali semua milik sekte darah jahat dari mereka. Bimo tiba-tiba berhenti. Qin Mo mengerutkan kening dan menatapnya dengan aneh. Apakah kamu berada di pihak sekte setan darah? Bimo tersenyum tenang. Jika kau tidak berlatih teknik roh darah murni, aku tidak akan menyia-nyiakan napasku. Dan aku bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Kurasa kita berasal dari sekolah yang sama, kata Qin Mo, sambil terkekeh. Tanpa pengingat Sueli, Qin Mo bisa melihat kebenaran hanya dengan melihat sikap Bimo dan perilakunya yang tidak normal. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, meskipun sekte setan darah mengalami pembersihan besar-besaran, beberapa orang masih selamat. Bimo tidak menyangkalnya. Ia menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, mereka yang selamat berusaha menjauh dari benua Tianmie, mengubah identitas mereka, dan mempraktikkan teknik spiritual lain untuk menutupi diri. Mereka tetap bertahan dengan hati-hati karena takut ketahuan. Hanya sedikit orang yang berani kembali ke benua Tianmie, apalagi datang ke pegunungan awan darah. Karena sesekali, 3 keluarga besar akan bersatu dan mengirim para ahli untuk menyisir area di sekitar pegunungan awan darah. Begitu mereka menemukan orang yang mencurigakan, mereka akan langsung membunuhnya. Bimo menatapnya dengan ekspresi serius. Aku sudah berkali-kali mengingatkanmu untuk tidak datang ke sini, tapi kau tetap tidak mau mendengarkan. Aku sudah menegaskannya sekarang, sebaiknya kau pergi secepat mungkin dan mendekati pegunungan awan darah. Siapa tahu, orang-orang kuat dari 3 keluarga besar mungkin datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan keberadaanmu. Saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal, dan kau akan tertidur selamanya seperti tulang-tulang kering yang kau lihat ini. Pergilah ke gunung ketujuh di depan. Sueli tiba-tiba berteriak, bawa orang ini bersamamu. Qin Mo terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, seperti angin sepau-sepau di pegunungan, melewati Bimo dan menuju gunung ketujuh di sepanjang jalan. Mata Bimo dipenuhi keraguan. Ia ragu sejenak sebelum mengikuti dengan rasa ingin tahu. Pegunungan awan darah terdiri dari 15 puncak yang tingginya mencapai beberapa ribu meter. Pada masa kejayaan sekte darah jahat, istana-istana megah dibangun di atas 15 puncak tersebut, dan banyak anggota sekte darah jahat berlatih dan tinggal di setiap gunung. Di antara semuanya, puncak ketujuh terletak di tengah pegunungan awan darah. Tingginya 10.000 meter. Lereng gunung diselimuti awan, dan puncaknya berada jauh di dalam awan. Gunung ketujuh juga merupakan lokasi puncak utama sekte darah jahat dan tempat tinggal master sekte darah jahat. 14 puncak lainnya mengelilingi puncak utama dalam sebuah lingkaran. Di puncak-puncak inilah para tetua, pelindung, dan murid-murid sekte darah jahat tinggal. Perut setiap gunung telah digali, dan terdapat banyak kolam darah di dalamnya untuk para murid merendam dan memurnikan darah mereka. Kini ke-15 puncak itu telah sepi, hanya mayat-mayat berserakan di tanah, mengalami pelapukan setelah ditinggalkan di sana selama 1000 tahun. Istana-istana di puncak gunung telah lama menjadi reruntuhan, dan gua-gua besar di dalamnya telah runtuh atau hancur. Semua materi spiritual besar yang tersimpan di sana telah dijarah oleh kekuatan tingkat perak pada masa itu, serta keluarga Xiahou, keluarga Su, dan keluarga Lin. Saat Qin Mo melaju, yang dilihatnya hanyalah tulang-tulang busuk. Tulang-tulang itu semuanya berwarna abu-abu kecoklatan, tanpa kilau seperti batu giok dari kematian orang kuat. Jelaslah bahwa pangkat almarhum saat masih hidup sangat rendah. Setengah jam kemudian, Qin Mo berhenti di kaki gunung ketujuh. Di area ini, terdapat ribuan kerangka berwarna abu-abu kecoklatan. Kerangka-kerangka itu terkoyak-koyak dan jasad-jasadnya terpisah-pisah. Di bawah awan merah darah, tercium suasana yang sunyi dan menyedihkan. Mayat banyak orang kuat dikumpulkan oleh anggota klan dari 3 keluarga besar secara berkelompok setelah jasad mereka membusuk. Tulang-tulang orang kuat sebening kristal giok dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan senjata. Tulang-tulang prajurit di alam nirvana dan alam abadi mengandung kekuatan dahsyat dan juga dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi banyak formasi besar. Tentu saja, 3 keluarga besar enggan melepaskan mereka. Bimo berdiri diam dan memandangi tumpukan tulang putih di sekitarnya. Nada suaranya dipenuhi rasa dingin. Mayat para prajurit tingkat rendah ini ditinggalkan begitu saja di sana karena tidak memenuhi persyaratan untuk memurnikan senjata. Mereka terlalu malas untuk menguburnya. Pergilah ke gunung dan temukan sebuah gua yang mengarah ke dalam gunung, perintah Sueli. Qin Mo kemudian mendaki gunung. Puncak ketujuh tingginya 10.000 meter. Puncaknya besar dan gersang, tanpa tumbuhan apapun di atasnya. Setelah mendaki 3.000 meter, ia tiba di lereng gunung dan, di bawah instruksi Sueli yang terus-menerus, menuju ke tebing di belakang gunung.